Acara ini dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Saya tidak pernah. Saya sudah mati. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon. Anak saya tidak mungkin melakukan kejahatan itu. Dua alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan. Peggy Setiawan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Polda Jawa Barat sangat tepat dalam menerapkan mereka sebagai tersangka. Ya, Pak Pasren. Ya, keberadaan beliau ini kita rahasiakan tempatnya, mengingat situasinya lagi tidak kondusif. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Selamat malam, pemirsa dimanapun berada dan juga para hadirin di MNC Convention Hall di iNews Tower Jakarta. Kita lihat sejak kemarin pra-peradilan Peggy Tok dimulai. Mampukah bertumpuk bukti para pembela Peggy menyangkal proses penyidikan? Ada sejumlah sisi yang dikatakan janggal. Tapi pertanyaan, 8 tahun kasus tewasnya Vina dan Eki kini benar-benar dalam pertaruhan. Rakyat Bersuara sekian pekan mengangkat kasus Vina karena hal ini bukan saja diminati oleh pemirsa terkait dengan isinya, tapi ini juga bicara soal bagaimana keadilan itu harus dicari, ditemukan, dan diperjuangkan. Apakah hasilnya nanti akan berbeda atau sesungguhnya selama ini sudah benar adanya? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Kita undang ke panggung Rakyat Bersuara Ruli Panggabean, pengacara keluarga terpidana kasus Vina. Bung Ruli, selamat malam. Saya lihat Anda begitu berapi-api untuk kemudian apa yang Anda katakan bukan membela klien Anda, tapi membela keadilan, betul? Betul. Oke, baik. Kemudian ada Bung Insang Nasruddin, pengacara Peggy Setiawan yang hingga siang tadi masih mengawal jalannya pra-peradilan di Bandung, Jawa Barat. Bu Insang, Anda masih semangat dari subuh tadi, Anda kurang tidur? Jakarta, Bandung, Jakarta lagi? Jakarta, Bandung. Nggak ngantuk? Pasca ini langsung Bandung lagi. Udahnya, coba. Udah. Ya. Jadi pasca ini langsung Bandung lagi. Oh, Jakarta, Bandung, sekarang Jakarta? Jakarta kemudian Bandung lagi. Malam ini Bandung lagi? Malam ini Bandung lagi. Karena Luar besok biasa. pagi kan masuk pembuktian saksi. Besok pagi masuk Iya. pembuktian saksi. Iya. Anda yang kemudian juga nanti akan membacakan. Pasti. Oke. Anda punya buktinya? Pasti. Oke. Sedikit nanti ada bocorkan di sini. Boleh. Selanjutnya,
praktisi hukum yang kini menjadi pengacara Abdul Pasren, ya, Ketua RT 02 RW 10 Karangmulia Cirebon. Ini kawan lama sesungguhnya, sering kemudian saya liput pada waktu itu. Mbak Elsa Syarif, saya sebutnya Mbak Elsa. Luar biasa. Silakan. Boleh, di sebelah sini boleh. Sebelah sini. Makasih Mbak Elsa. Dan the one and only praktisi hukum Bung Rasman Arif Nasution, Bung Ran. Sehat selalu, Bung Ran. Oke. Dan pemirsa dimanapun Anda berada dan juga para hadirin di iNews Tower Jakarta, selamat datang di Rakyat Bersuara. Dan sebelum kita mulai dialog ini, kita akan dengarkan, simak, cermati informasi berikut ini. Pra peradilan Peggy Setiawan telah dimulai. Sidang yang sempat ditunda dan mundur sepekan tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Bandung, Jawa Barat. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan. Tim hukum pembela Peggy telah membacakan berkas gugatan pra peradilan di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Ketika alat bukti itu dan harus relevan, artinya alat bukti itu, dua alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan. Saya sebagai seorang ibu akan berjuang semampu saya juga, semampu kekuatan seorang ibu untuk membebaskan dan anak saya. Pihak Polda Jawa Barat yakin dalam menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan sejoli Vina Arsita Dewi dan Muhammad Rizky alias Eki. Dan saudara Peggy Setiawan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Tapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jawa Barat. Pak Pasren. Sementara itu, Abdul Pasren yang merupakan Ketua RT Karangmulia akhirnya muncul dan buka suara usai dilaporkan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina atas tuduhan memberikan kesaksian palsu. Terkait dengan Pak Pasren, keberadaannya, lokasinya, dan lain-lain ataupun kesehatannya kepada kita. Akan tetapi terkait dengan keberadaan beliau ini, kita rahasiakan tempatnya, mengingat situasinya lagi tidak kondusif saat ini. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi pertaruhan pengusutan secara transparan kasus kematian Vina dan Eki. Pemirsa, saya harus menyapa ada salah satu narasumber istimewa saya pada malam hari ini, ia adalah kakak dari terpidana bernama Supriyanto. Ia adalah Ibu Aminah. Ibu Aminah betul? Bisa pakai mikrofon, ya. Iya, Pak. Ibu Aminah. Ibu Aminah ini kemarin saya lihat Ibu ikut melaporkan Pak RT di Bareskrim Polri, betul? Betul. Ibu berani sekali, kenapa? Ya, karena saya jujur, Pak. Karena saya tidak pernah memfitnah Bapak Pasren. Tidak pernah memfitnah Bapak Pasren? Iya. Maksudnya siapa yang memfitnah? Siapa yang dikatakan memfitnah Bapak Pasren? Waktu itu ada laporan katanya saya itu keluarga terpidana menangis di pangkuan Bapak Pasren dan mengiming-imingi uang. Dan Oke, sebentar. Waktu itu polisi sempat mengatakan bahwa ada saksi yang dibayar pakai uang. Iya, katanya kayak gitu. Dan itu Ibu merasa? Enggak. Kenapa Ibu kemudian merasa bahwa itu jangan-jangan tudingannya ke Ibu? Nggak tahu tuh. Ya, yang melaporkan sih semua, Pak, dari keluarga terpidana. Bukan, maksud saya yang melaporkan Pak RT? Atau yang melaporkan ke Ibu sebelumnya?
Nggak ada yang Gimana Pak Ruli? Pakai deh Pak. Jadi begini nih, jadi keluarga terpidana ini pada waktu itu bersepakat untuk datang ke rumah Pak RT. Waktu itu tuh 2016? 2016. Oke, baik. Apa maksud kedatangannya? Jadi mereka datang ke Pak RT ini untuk mengingatkan Pak RT bahwa Pak, Bapak ngomonglah yang sejujurnya. Kan yang lain juga ngomong bahwa anak-anak ini maksudnya terpidana dan saksi. Ya, dulu belum terpidana, dulu masih proses ya Pak? Ya. Oke. Mereka ini kan tidur di rumah Bapak, gitu loh. Oh, pada waktu kejadian mereka tidak melakukan apa yang ditudingkan, tapi tidur-tiduran di rumah Pak RT? Sampai pagi. Sampai pagi? Sampai pagi. Kejadiannya malam, dari kapan itu Pak? 27 Agustus. Enggak, tidur-tidurannya dari jam berapa itu? Dari maghrib misalnya? Jam 10, jam 9 sampai 10 udah masuk ke tempatnya Pak RT. Pak RT. Kejadian kan kurang lebih sekitar jam 10, betul? Ya, begitulah kurang. Oke. Jadi jam 9 itu, kurang lebih jam 9 itu ada di rumah Pak RT? Betul, bukan jam 9, jam 10. Jam 9 masih ada di tempatnya Hadi sebelumnya gitu loh. Jam 10 ada di rumah Pak RT? Ya, di rumah Lalu Pak RT ngomong apa waktu itu ke penyidik? Dalam kesaksiannya di bawah sumpah, dia bilang bahwa anak-anak itu tidak di situ katanya. Ini 8 terpidana ya? Betul, iya 8. 8. Gitu. Jadi ada di rumah Pak RT sesungguhnya yang kemudian Pak RT tidak menyampaikan itu. Menyangkal. Nanti ada pengacara dari Pak RT, Mbak Elsa, Bu Elsa Sarif ya. Jadi itu semua dibantah. Pada waktu itu 2016, saya ke Ibu lagi berarti ya. Saya ke Ibu Aminah. Ibu bersama keluarga yang lain, keluarga terpidana waktu itu masih tersangka mungkin ya. Iya. Itu datang ke rumah Pak RT. Pak, ayolah ngomong jujur. Kenapa sih Anda harus fitnah kami ini, keluarga kami ini? Iya. Bilang seperti itu, Bu? Iya. Apa jawaban Pak RT? Bukan urusan saya, bukan urusan saya. Itu urusan polisi. Kalau bisa sana ke polisi aja. Terus masuk Pak RT-nya, Pak. Dan tidak pernah ketemu lagi? Sudah, tidak pernah ketemu. Keesokan harinya, lusa dan seterusnya misalnya, coba dicari? Tidak. Ya karena kami nggak mau dibilang datengin atau gimana, enggak. Kami lihat aja nanti di persidangan. Pikir kami tuh karena keluarga itu ke rumah Pak RT itu Pak, dikiranya tuh Pak RT tuh mau jujur gitu. Dan mau datang ke kantor polisi, biar anak-anak kita bisa pulang. Ternyata Pak RT-nya nggak mau untuk jujur. Ada upaya lain misalnya ketemu dengan keluarganya yang lain dari Pak RT, tolong dong Pak RT sampaikan itu, jangan berbohong, misalnya seperti itu? Enggak. Lalu apa yang dilakukan adanya Pak RW aja. Oke, Pak RW bilang apa? Waktu itu sebelum ke rumah Pak RT, kami ke rumah Pak RW dulu Pak, karena minta pendampingan. Nah terus Pak RW nganter, dan Pak RW juga ikut di situ, tahu semuanya Pak RW. Pak RW tahu waktu nganterin, tapi waktu kejadian kan Pak RW nggak tahu. Kejadian di mana Pak? Waktu anak-anak tidur-tiduran versi ibu dan keluarga? Tidak tahu. Atau sesungguhnya mereka memang ada di TKP? Kan tidak ada yang tahu, Bu? Iya, tidak tahu. Tapi tetangga semua tahu. Dan dari teman-teman mereka juga tahu, Pak. Tetangganya Pak RT? Iya. Tetangganya Pak RT pada waktu itu dimintai keterangan, baik di penyidikan, penuntutan, di jaksa misalnya, atau di pengadilan? Nggak ada. Cuma yang dibawa teman tidurnya anak-anak yang terpidana itu. Jadi waktu itu malam hari itu versi ibu nih ya, saya katakan versi ibu karena kan saya belum tahu mana yang benar ini. Iya. Versi ibu waktu itu ke-8 terpidana, waktu itu masih tersangka mungkin, itu tidur-tiduran di rumah Pak RT. Apa yang dilakukan dari jam 10 malam sampai pagi, betul? Bisa cerita, Bu? Yang tidur di rumah Pak RT itu bukan 8, Pak. 5. Siapa aja, Bu? Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Supriyanto, Jaya, dan Eka Sandi. Ibu adalah kakak dari Supriyanto. Iya. Yang sekarang terpidana seumur hidup. Iya, Pak. Di penjara, oke? Iya. Dan 5 yang tadi Ibu sebutkan semuanya terkena penjara seumur hidup. Iya, Pak. Karena menurut Ibu pernyataan Pak RT yang bohong. Iya. Kenapa Ibu melaporkan sekarang? Ya karena 2016 itu nggak ada siapa-siapa, Pak. Kita orang kecil mau lari kemana? Kita, sedangkan itu kasusnya kasus polisi. Yang dibunuh anak polisi. Dan yang membunuh juga katanya anak polisi, Pak.
Itu katanya kan Bu, Iya. artinya belum tentu benar. Tapi Iya. Ibu yang dengar seperti itu. Iya. Oke, kita singkirkan dulu soal itu. Tapi kenapa Ibu baru melaporkan sekarang? Pada waktu itu mungkin ada Ibu katakanlah dalam tanda kutip ya, mentok, nggak bisa ketemu Pak RT, mungkin mencari yang lain, keluarga yang lain dan seterusnya. Udah Pak, udah ada saksi itu dari yang tidur aja, tapi nggak didengarkan dan sidangnya juga tertutup Pak. Ibu nggak pernah tahu sidangnya. Nggak pernah tahu. Ibu hadir terus. Hadir terus. Berdiri di mana waktu itu Bu? Di depan pintu atau di luar pagar misalnya? Duduk di bawah pintu sambil mendengarkan, telinga dicorongin ke lubang pintu sedikit. Berapa orang yang seperti itu? Semua. Ada semua keluarga? Datang semua keluarga. Jadi lebih dari 10 orang, karena kan satu keluarga mungkin satu Iya. terdakwa pada waktu itu mungkin lebih dari satu orang Lebih, kan? lebih. Jadi semuanya menyorongkan telinganya ke pintu pengadilan. Bergantian. Tapi semuanya mendengarkan dari pintu sambil cari tahu apa yang dibicarakan di dalam. Apa yang Ibu dapatkan waktu itu yang Ibu ingat? Pas waktu itu yang saya ingat, Pak RT tidak mengakui kalau salah satu terpidana itu keponakannya, Pak. Salah satu terpidana adalah keponakan Pak RT? Iya. Sebentar, siapa itu Bu? Suprianto. Sebentar, berarti Ibu ada hubungan saudara dengan Pak RT Abdul Pasren? Iya. Gimana ceritanya? Itu uwa Siapanya? saya. Paman? Uwa. Iya, uwa tuh paman ya? Iya. Jadi hubungannya gimana? Ayah, ibu? Istrinya Bapak Pasren itu ibunya kakak beradik sama ibunya ibu saya. Kandung? Kandung. Sama ibunya ibu? Iya. Oh jadi ibunya ibu ini kakaknya Iya. Pak RT? Bukan, jadi Istrinya, sorry. ibunya istrinya Bapak Pasren sama ya nenek kakak adik. Oh nenek, oke baik. Neneknya saudara kandung. Iya. Kan logikanya kalau saudara kandung nggak mungkin menjebloskan keluarga sendiri Bu. Nah itu kenapa ini menjebloskan Pak? Bukan, pertanyaan saya jangan-jangan Pak RT-nya benar. Enggak, saya tetap yakin. Kenapa Ibu yakin seperti itu? Ya karena saya yakin adik saya nggak ngelakuin seperti itu Pak. Nggak, artinya begini, ini kan versi dari pengakuan adik Ibu Suprianto itu Iya. ya. Tapi kan ada saksi yang lain, yang Ibu kata tadi tetangga. Iya. Ada berapa tetangga yang mengatakan hal yang sama dengan para terpidana itu pada waktu itu tersangka? Bahwa mereka memang betul tidur-tiduran di situ. Minimal 10 Pak. 10? 10 tetangga melihat itu dan 10 tetangga itu tidak pernah dihadirkan dalam saksi? Tidak. Di persidangan maupun penyidikan? Iya. Ibu yakin dengan jawaban Ibu? Yakin. Jadi hanya Pak RT saja, terus kemudian Liga Akbar? Kalau Liga Akbar nggak kenal sih Pak. Iya. Ya ini kan mirip, berarti kan apa yang disampaikan oleh Liga Akbar kemudian ditarik. Dia mengaku sekarang bahwa itu kebohongan. Iya. Pak RT juga Ibu tuding sebuah kebohongan. Iya. Tapi kita belum tahu mana yang benar. Iya. Bahwa apa yang terjadi Ibu yakin itu adalah kedustaan dari Pak RT Abdul Pasren. Itu yang Iya. Ibu yakini. Iya. Saya ingin ke Bu Elsa Sarif. Dusta yang disampaikan oleh Pak RT Abdul Pasren. Silakan Bu. Iya. Pakai mikrofon boleh Bu. Ya, Terima kasih. ya silakan. Terima kasih. Ya, kita berpegang pada putusan yang mempunyai Lebih dekat lagi mohon maaf Bu. Kita berpegang pada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena BAP itu hanya pengantar dan sudah diuji. Pra-peradilan ditolak. Kemudian pra-peradilan dulu pernah? Sudah pernah, ini ada putusan. 2016 itu Bu ya? Iya. Oke. Sudah ditolak. Saya lihat Bu ya. Iya, Saya lihat, oke. silakan. Oke, ini penetapan pra-peradilan. Oh 2017, Iya. nomor 1. Ini berarti awal-awal tahun mungkin ya. Kemudian dari 17 Januari 2017 dilakukan pra-peradilan oleh 5 terpidana ini. Terpidana. Dulu masih tersangka mungkin ya. ya tersangka. Eko Ramadhani, Eka Sandi, Suprianto, Hadi Saputra, Jaya. Ini yang 5 orang yang dikatakan di Pak RT. Dan sudah dilakukan pra-peradilan. Sudah. Dan kemudian kalah. Ditolak. Oke. Kemudian di Polda Jabar kan sudah ada lawyernya dan sudah mencabut sudah tidak bersedia untuk rekonstruksi. Kemudian waktu persidangan juga mencabut BAP. Kemudian juga dalam mengajukan eksepsi ditolak juga, dan kemudian segala upaya hukum sudah dilakukan. Kemudian juga saksi adechart ada, nanti saya bacakan saksi adechart, saksi yang mendukung yang bilang ada bakar-bakar
ayam dan sebagian ada bilang beli nasi kuning, jadi nggak match. Nanti saya lihat bacakan pertimbangan dari majelis hakim ya, tidak ada persesuaian dengan saksi adat cat itu. Tapi saya harus adil juga. Kenapa kemudian misalnya tetangga tadi yang disebutkan oleh Ibu Aminah tidak dihadirkan pada saat penyidikan maupun pengadilan? Ada. Yang 10 tetangga itu Bu, tetangga Pak RT? Yang jelas saksi adat cat itu yang menyatakan tidur di sana, bakar-bakar ayam, terus sebagian ada beli nasi itu pasca kejadian pidananya? Dalam persidangan mereka memberi keterangan. Artinya tidur-tiduran rumah Pak RT? Katanya dalam persidangan saksi adat cat ini. Oh, maksudnya yang sejalan dengan Ibu Aminah ini? Iya. Oh, dihadirkan juga? Iya. Oke. Dan kemudian, tapi saya perlu luruskan ya. Iya. Kedatangan keluarga terpidana ini pada saat sebelum klien saya diperiksa. Klien Ibu Abdul Pasren, Pak RT ya? Iya, RT dengan Kavi ya anaknya, sebelum di BAP. Jadi waktu mereka datang, mereka udah duluan diperiksa. Jadi dia datang ke sini, ini ada menjelaskan bahwa. Maksudnya gimana Bu? Siapa yang datang Bu? Datang mereka satu keluarga dengan lawyernya juga. Oke, datang kepada Pak Pasren. Oke, datang. Sudah ketemu? Ketemu itu kejadian sudah ketemu di rumahnya Pak Pasren. Fakta dari putusan. Fakta persidangan. Iya, ini kan inkrah. Tanggal berapa Bu itu ketemunya? Jadi dia bilang bahwa kedatangan para keluarga terdakwa, dia bilang terdakwa ya waktu itu persidangan. Keluarga saudara Eko, Kopya, apa dan semuanya. Bahwa saksi sampai terdakwa. Saya bacakan Bu, boleh Bu ya? Ini nih. Oke. Jadi di waktu itu Pasren belum di BAP, bagaimana dia memfitnah. Oke. Bahwa kedatangan para keluarga terdakwa, disebutkan yang nama-namanya tadi yang 5 tadi, bahwa saksi tidak tahu menahu tentang kejadian di depan SMPN 11 dan saksi menegaskan bahwa pada malam kejadian para terdakwa tidak pernah tidur di rumah saksi maksudnya Pak RT ya. Hanya ketika menjelang 17 Agustus ada rapat di rumah saksi. Kejadiannya itu kan 27 Agustus. Jadi 27 malam minggu. Tidur-tidurannya di rumah Pak RT menurut fakta pengadilan, fakta persidangan itu hanya 17 Agustus, bukan 27 atau 26 Agustus. Betul, 27. Oke. Bahwa saksi, saya bacakan lagi Bu. Bahwa saksi mengetahui pernah ada rekonstruksi di sebelah rumah saksi. Tapi nomor 1 dibacakan dulu, kan bilangnya memfitnah. Iya. Waktu datang itu Pak Pasren sama Kavi belum diperiksa, yang duluan diperiksa ada keluarga. Dan tuh di sini Bapak. Oke, baik. Mas Ekman. Jadi Jadi bahwa kedatangan para keluarga terdakwa, ya ini keluarga saudara Eko Ramadhani sampai dengan terdakwa 4 alias siapa? Lebih dulu dan daripada saksi dimintain keterangan. Jadi mereka duluan diperiksa. Oke. Jadi Pak Pasren disuruh, nanti kalau kamu di BAP tolong bebaskan anak saya, berikan keringanan dan gitu-gitu. Nah, kalau soal uang, Pak RT itu pengakuan Pak RT disuruh oleh, karena didatangin oleh mereka. Mereka itu maksudnya ya, keluarga bilang ke Pak RT juga. Sebentar, ini data baru nih, menarik ini. Jadi Pak RT didatangi oleh Ibu Aminah. Saya nggak tahu, pokoknya keluarga lah, kan salah satu mungkin Ibu Aminah. Didatangi keluarga terpidana, datang ke Pak RT, sampai nangis-nangis. Minta lalu bantuan supaya nanti kalau di BAP itu bilangnya beri bantuan supaya anak-anak itu bisa dibebaskan atau justru malah ini tudingannya keluarga yang menyetir pernyataan supaya Pak RT membebaskan para sedangkan terpidana. Pak RT belum pernah diperiksa, jadi apa yang mau itu? Betul Bu, Ibu waktu itu pernah mendatangi dan kemudian mengatakan seperti itu. Itu diakui oleh orang keluarganya, lawyernya memang datang. Betul, datang. Apakah seperti itu Bu? Nanti saya harus pernah datang atau tidak? Silakan Bu. Ke rumah Pak RT. Kan tadi saya udah cerita. Datang dia. Penangkapan itu waktu tanggal 30 kalau nggak salah malam Rabu sore Kamis ya kayak kalau nggak salah. Kita itu emang belum diperiksa Bu, belum pada di BAP. Tapi pertanyaan tadi Bu, Ibu datang bersama keluarga yang lain meminta agar Pak RT nanti kalau ditanya sama polisi bilangnya begini-begini ya, tolong selamatkan ini keluarga kami, anak kami, adik kami. Apakah benar seperti itu? Enggak.
Enggak seperti itu, Pak. Tapi sempat ketemu dengan Pak RT Abdul Pasren. Ketemu. Bilang apa waktu itu? Yang tadi Ibu katakan. Iya. Pak RT tolong jujur gitu maksudnya. Saya bilang ke situ. Coba Ibu bisa jelaskan lagi. Bilang ke Pak RT apa waktu itu, Bu? Bahasa sederhana aja nggak apa, Bu? Wak, tolong. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah Wak Pasren jujur. Jujur, Pak, Wak. Kasihan, Pak, mereka anak-anak, Wak. Itu bukan 1-2 orang, Wak, yang ditangkap polisi. Tapi kalau memang anak-anak itu bersalah, terserah. Tapi ini anak-anak banyak saksinya, Wak. Kalau anak-anak itu malam itu tidur di rumah Wak Pasren. Tuh, Pak, itu aja. Terus kemudian Pak Abdul Pasren, Pak RT ngomong apa? Enggak. Itu bukan urusan saya. Itu urusan polisi. Sana ke kantor polisi aja. Udah itu aja. Langsung balik masuk? Masuk. Nggak ketemu. Hanya itu pertemuannya? Iya. Jadi apa yang kemudian di fakta persidangan ini Ibu bantah itu? Bantah. Kita kembali saat lagi di Rakyat Bersuara. Pemirsa, kenapa saya mendalami soal pernyataan Pak RT Abdul Pasren ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika Pak RT Abdul Pasren berbohong, maka sesungguhnya para terpidana itu bukanlah mereka yang bisa jadi, sangat mungkin, besar kemungkinan, bukanlah mereka pelakunya. Tapi ketika sebaliknya, keluarga para terpidana yang kemudian bicara tidak jujur, maka apa yang terjadi, apa yang kita lihat sejauh ini sudah benar. Tidak tahu mana yang kemudian terjadi, tapi bagian dari apa yang kami tanyakan pada malam hari ini sedikit banyak akan membuka soal itu. Saya ingin tanya ke Bu Aminah. Jadi Bu Aminah, semua ini pada saat sidang, Pak RT tidak pernah dihadirkan ke persidangan? Kalau Pak RT mah datang, Pak. Pak RT datang? Datang. Pak RT datang ke persidangan? Datang, lalu kemudian ia menceritakan, Ibu sempat dengar kan di pintu waktu itu? Ya itu dengarnya itu, dia tidak, Pak Hakimnya kan ngomong, saudara saksi, apakah benar di antara mereka terpidana salah satunya masih keponakan atau saudara lah. Tapi Bapak Pasren itu tidak ada, bilangnya tidak ada. Oh, bukan saudara, sama sekali tidak ada hubungan saudara? Iya. Oke. Itu aja yang didengar sih. Itu ya, yang lain nggak didengar bahwa mereka tidak tidur malam hari itu di rumah Pak RT? Ya karena dengarnya gantian, tapi tahu sih saling ngobrol. Tapi Ibu tidak mendengar itu? Iya. Baik, walaupun di dalam fakta persidangan itu disebutkan, dan Ibu membantah itu semua. Setelah itu kemudian ya sudah, Ibu tidak melakukan apa-apa, karena Ibu merasa bahwa Ibu orang kecil tidak bisa melakukan apa-apa. Iya. Bu Elsa mungkin ada komentar soal itu, pakai agak didekatkan. Ya, saya mesti luruskan ya. Sidang itu ada yang terbuka untuk umum, yang dianggap dewasa, yang umurnya dewasa, dan ada yang tertutup Pak untuk RT umum. tertutup katanya tadi. Kalau yang ini terbuka, yang sudah 18 ke atas itu terbuka, yang 5 orang ini, dan yang 3 orang itu tertutup untuk umum karena masih di bawah umur. Berarti Suprianto terbuka dong, Bu? Tertutup, Pak. Saya hadir Umurnya tinggal setiap tergantung aja umurnya berapa pada saat Suprianto itu. di atas. 18 tahun. Nah, itu terbuka untuk umum. Terbuka harusnya? Iya. Enggak, itu tertutup karena saya hadir setiap ini saat. dinyatakan terbuka untuk umum. Yang 5 orang itu dinyatakan, kita bicara putusan. Punten Ibu, saya tidak mau berbantahan ya. Anda juga besok saya lakukan somasi. Somasi soal apa, Bu? Ya, membuat laporan palsu, memberikan ujaran kebencian pada klien saya. Dan klien saya di demo, diintimidasi, dan segala. Ada ini buktinya. Gimana, Bu? Bisa cerita, Bu? Nih, bisa kasih lihat buktinya. Ibu pakai mikrofon, Bu. Nih, Bapak baca, lihat aja. Sebentar. Kayak begitu. Padahal secara etika tidak boleh. Di demo puluhan, mungkin ratusan orang ini. Ratusan orang datang ke rumah malam-malam lagi. Siapa nggak tahu? Ya nggak, kita tahu lah kira-kira, tapi saya nggak perlu lah. Ratusan orang ini ya? Iya, di rumahnya itu. Mau nggak mau kita amankan.
Sekarang ada di safe house kurang lebih. Ya, di LPSK. Mungkin Bapak mau tambahkan karena Ibu atau mau? Boleh nggak saya ngomong? Ibu luar biasa. Silakan Bu. Punten Pak, astagfirullahaladzim. Itu bukan demo Pak, itu doa bersama. Lihat itu lagunya, solawatan Bu, bukan demo. Oh ini Ibu ikut juga? Bukan, enggak. Saya lagi di Mabes Polri. Salawatan di rumah orang. Tapi itu ada di jalan Bu, bukan di rumah orang. Lihat itu. warning dicari pasren, ada spanduk-spanduk seperti itu. Iya, itu inisiatif anak muda karena ingin membantu yang tidak bersalah. Kalau itu acara doa bersama, lagunya dengarkan aja itu solawatan. Iya kan? Itu yang saya tahu karena saya lagi di Mabes Polri. Oke, tapi Ibu katakan tadi bahwa pada saat waktu Pak RT itu disidangkan itu tertutup. Iya. Oke. Mungkin Bung Rasman ada yang mau tambahkan? Baik, terima kasih. Salam hormat saya buat Bang Ruli Siregar, Saudara Insang Nasruddin, join saya, Ibu Elsa. Pertama, saya banyak ditanya media, Adinda Aiman. Kemarin sempat saya diwawancara media bahwa saya adalah salah satu pengacara dari Pak RT. Nah itu Pak Abdul Pasren dan Saudara Muhammad Kahfi anaknya. Lalu kemudian saya mengundurkan diri. Pertimbangan saya lebih bisa berkreasi sebagai seorang praktisi hukum dan ingin fokus kepada Pak Suroto dan Yosi. Alhamdulillah. Nah kemudian saya mendalami. Kenapa alhamdulillah Bu? Kenapa Bu? Ya. Boleh mendengar. Mungkin kalau ada saya mungkin agak lebih seru gitu Bu. Maksudnya tuh. Maksudnya gimana Bu? Emang Ya, Rasman sepenting itu gitu? Enggak, Oh, enggak. bisa ketemu langsung sama Bapak. Oh, terima kasih. Jadi ini yang saya cermati sedari awal. Bahwa ketika kita menangani satu perkara, kita harus komprehensif mendalami semuanya. Maka saya sebenarnya sudah tahu bahwa sudah ada pra-peradilan yang diajukan oleh 5 orang, termasuk Suprianto dan kawan-kawan. Dan surat kuasanya itu dibuat khusus dari pengacara Jogi Nenggolan 11 Oktober 2016, didaftarkan 4 Januari 2017, diputus 17 Januari 2017. Di situ semua dijabarkan. Artinya saya bantu Bu Elsa ini, kakak saya, karena saya masih tim asistensi, boleh kan Bu? Bahwa proses penetapan tersangka telah diajukan pra-peradilan oleh pengacara 5 orang, termasuk Suprianto, ke Pengadilan Negeri Cirebon dan ditolak. Maka upaya hukum berikutnya adalah yang paling tepat bukan menyuruh orang bersolawat di jalan, bawa spanduk, bawa poster, terus nyari-nyari Pak RT. Itu nggak tepat Bu. Bersolawatlah di rumah atau di masjid. Dan kalau itu keluarga ibu, ada apa dengan keluarga ibu? Dan kalau itu dikatakan berbisik, memang, ini yang perlu saya luruskan, bahwa pengacara 2016 Yosi Ahdian dari keluarga almarhum Vina dan almarhumah Vina, almarhum Eki, bahwa Kak Elsa, saya luruskan, memang tertutup. Seluruhnya tertutup. Karena itulah diprotes oleh Yosi. Nah yang saya mau katakan, ini terang loh. Polri hari ini diserang. Kejaksaan ikut di dalam proses ini, persidangan. Dan hakim membuat tertutup. Kenapa Polri yang terus-terusan? Makanya saya agak heran juga Adinda Aiman. Saya sebenarnya rindu kali ketemu Bang Suslodo Haji. Karena saya tahu beliau mantan Kabar Eskrim. Beliau pembina dan bertanggung jawab segala tindakan kejahatan di seluruh Indonesia terkait dengan kriminalitas. Tapi banyak yang saya mau tanya sebenarnya sama beliau. Ketika kemarin saya didatangi oleh Saudara Abraham Cilaban dari AB Plus iNews. Beliau diundang, saya diundang, dalam hari ini narasumber. Saya melihat bahwa sepertinya Bang Susno melihat sangat kuat kemungkinan dan sangat banyak kesalahan dari polisi. Sehingga dia yakin betul bahwa Prapit ini akan dimenangkan oleh pihak penggugat. Dalam ini Saudara Insang dan kawan-kawan.
Padahal setahu saya Pak Susno masih bisa masuk bicara ke Kapolri, masih bicara ke Kapolda, kasih masukan. Kalau ada penyidik yang salah, bukankah Bapak juga mantan petinggi Polri? Bertanggung jawab untuk membaikkan Polri, bukan kami yang sipil-sipil ini yang hari ini begitu sudah mulai dibully. KR saya dibilang nenek-nenek, saya dibilang cucu. I don't care. Yang penting bagi Rasman hari ini, penegakan hukum harus lurus dan tegas. Itu poin pertama. Jadi bahwa tertutup betul ya, Bung Rasman? Tertutup. Ya? Oke, baik. Nah, poin yang kedua, bentar Bang Ruli. Poin yang kedua, saya ingin hari ini dan malam ini judulnya sangat menarik. Pertaruhan kasus Vina. Pertaruhan siapa ini? Pertaruhan penyidik, pertaruhan para lawyer, pertaruhan kita ini sebagai kuasa hukum, dalam pengertian saya kuasa hukum, saya juga praktisi hukum. Maka saya ingin katakan pada potret peradilan yang sudah terjadi kemarin sampai tadi. Boleh nggak saya bicara itu? Silakan. Rekan saya, Insang Nasruddin dan teman-teman, mereka membacakan sedemikian rupa. Kalau saya lihat rangkaian peristiwa, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka jabarkan di Prapit itu. Kemudian saya kaitkan dengan putusan Prapit sebelumnya. Saya lihat dari rangkaian cerita dan gambaran hukum dari perspektif yang saya pahami. Kok saya melihat bahwa kalau hanya fokus pada error in persona, kelihatannya agak sulit untuk dimenangkan. Siapa tahu nanti ada yang jago di persidangan pemeriksaan saksi dan ahli, mungkin pemeriksaan administratif yang terkait dengan pra-peradilan kelihatannya bisa dimenangkan dengan upaya kerja keras. Tapi kalau tidak kerja keras, pandangan hukum saya agak sulit untuk dimenangkan. Saya bertanya, Bung Rasman, kenapa Anda katakan error in persona atau salah tangkap dalam bahasa awamnya itu sulit untuk dibuktikan? Karena saya amati tadi malam, kemarin pagi, saya sengaja nggak keluar-keluar, saya lihat sampai berakhir. Dan itu semua dijelaskan fokus pada error in persona. Dan rekan saya, Insang Nasruddin juga di luar, di media mengatakan bahwa mereka PowerPoint-nya atau pointers utamanya adalah pada error in persona. Padahal menurut saya ada banyak aspek yang harus didalami juga. Penggeledahannya, penyitaannya, penangkapannya, dan lain-lain. Dan ada beberapa poin yang mereka ulas di sana. Misalnya, kalau dia seorang DPO, harusnya dipanggil dulu, tidak langsung ditangkap. Logika hukum saya bingung. Setahu saya, kalau orang sudah DPO, pasti tersangka. Dan kalau sudah tersangka dan DPO, kalau ketemu pasti ditangkap. Terserah siapa yang nangkap, baru serahkan ke penyidik. Maka kalau logika itu yang dibangun, menurut saya ada logika yang terbalik dari mereka. Apa itu? Satu mengatakan error in persona, salah orang, salah nama. Tapi mereka keberatan dengan DPO yang ditangkap. Harusnya konsisten di situ atau bedah pada penangkapan dan lain-lain. Sehingga ini universalitasnya kelihatan, tidak menjadi ambivalen dalam memberikan pendapat hukum. Bung Rasman, saya ke Bung Insan nanti. Ini bagus apa yang disampaikan oleh Bung Rasman. Ini menggugah logika. Yang namanya DPO atau kalau bahasa awamnya buronan, itu masa diperiksa dulu baru ditangkap. Ya kalau buronan ketemu misalnya dicari, ketemu langsung diambil. Itu kan logikanya. Kalau seandainya dipermasalahkan, kenapa tidak ada pemeriksaan awal? Ya buronan, itu yang disampaikan oleh Bung Rasman. Bung Insang, silakan. Ya, terima kasih Mas Aiman, kemudian Bung Rasman, Ibu Elsa, kemudian Pak Ruli. Bahwa perlu kami sampaikan, apa yang Bung Rasman tadi sampaikan, bahwa ini DPO itu ditangkap aja seperti itu. Perlu saya jelaskan bahwa masuk dalam permohonan kami, Mas Aiman, itu tidak seperti itu. 2016 ini, datang pihak kepolisian itu di rumah Peggy Setiawan. Kemudian mengambil 2 biji motor. Motor itu rusak, turun mesin. Kemudian dilihat lagi fotonya. Setelah dilihat fotonya, diambil foto itu. Oke?
Sampai di situ ditanyakan kepada pihak keluarga Peggy Setiawan, di mana keberadaan Peggy Setiawan. Selanjutnya ibunya mengatakan Peggy Setiawan berada di Bandung. Clear sampai di situ. Oke? Kaitannya, apakah Peggy Setiawan DPO? Yes, DPO. Tapi persoalannya adalah pijakan DPO ini ketika kita melihat rujukan tersangka itu dilakukan pada tanggal 21 Mei. Gelar perkara tanggal 21 Mei 2024. Penetapan tersangka tanggal 21 Mei 2024. Penahanan tanggal 22. SPDP tanggal 21 Mei 2024. Artinya apa itu? Artinya penetapan DPO ini dasarnya apa? Pemahaman hukum saya, kalau DPO itu artinya tidak ditemukan. Pernahkah dipanggil? Seumpama begini Mas Aiman. Mas Aiman tidak pernah tahu diri Mas Aiman sudah ditetapkan selaku DPO. Iya kan? Tidak pernah tahu. Tiba-tiba di tanggal sekarang Mas Aiman dikatakan bahwa Mas Aiman tersangka terlebih dahulu sudah pernah ditetapkan DPO. Padahal tidak pernah memperoleh surat. Ini boleh saya jawab? Bagaimana? Tunggu dulu, sebentar dulu. Iya kan? Tidak pernah memperoleh surat. Bentar. Iya, oke, silakan. Iya kan? Silakan. Kalau ditetapkan oleh DPO, minimal ini perkara ini sudah 8 tahun. Maksud saya adalah lakukanlah cara-cara yang soft, lakukan cara-cara yang wise. Panggil dulu sebagai konfirmasi. Minimal konfirmasi lah. Kalau you mau tahan-tahan, kami tidak... tapi harus diperiksa dulu. Harus dilakukan periksa dulu karena rujukannya apa? Perkap Kapolri. Oke, tapi kan begini, tadi logikanya belum terjawab tuh Bung Insang. Kalau dia buronan, kalau dia DPO, ketemu ya langsung tangkap, kan sesederhana itu. Betul. Persoalannya adalah kalau dia DPO langsung tangkap. Loh bagaimana mau dia tersangka aja nanti di 2024? Boleh nggak orang langsung ditangkap belum ditetapkan sebagai tersangka? Boleh nggak? Jadi penentuan DPO dulu baru tersangka? Iya dong. Itu faktanya yang Anda dapatkan? Nah, ini saya mau tanya, fakta dari mana itu? Ya, memang harus seperti begitu. Salah. Dia tidak pernah dipanggil. Salah itu. Tidak pernah dipanggil. Bagaimana ceritanya? Makanya begini dulu ya. Inilah repotnya. Gini. Inilah repotnya kalau selalu banyak pengacara sampai 100 orang ngomongnya kadang-kadang jadi nggak nyampe. Salah lagi kalau 100 orang, surat kuasa 74 kok 100. Dari mana 100? Dengar dulu lah. Gini. Ya, maksudnya jangan sampaikan ke publik ini. Tidak mungkin seseorang yang DPO sebelum tersangka, dia tidak tersangka. Saya sudah tanya penyidik baik Cirebon maupun Polda Jabar, dia tersangka 2016. Hanya saja belum ditemukan pada saat itu. Uang kalau datang ke rumah dia, digeledah, diambil sepeda motor, Anda tahu di mana dia? Kan tidak ditemukan oleh polisi. Saya tanggapi Mas. Karena tidak ditemukanlah dia, sehingga akhirnya kasus berjalan dan hakim memvonis 3 orang ini DPO. Setelah diperiksa, begini supaya ini kita luruskan. Setelah diperiksa oleh, supaya kita luruskan ini, Bung Rasman. Maksud saya begini, kalau kita tahu orang itu ditetapkan oleh tersangka, kalau seumpama kita tahu diri saya ditetapkan tersangka, kira-kira apakah hanya sekedar omongan atau pakai surat? Entar dulu, sebentar. Apakah pakai surat? Yang bilang ini, sebentar, yang bilang tahu dia tersangka siapa? Kenapa? Yang bilang tahu dia tersangka siapa? Maksud Anda itu kan si Peggy kan? Iya, si Peggy. Si Peggy dia bisa saja dia tahu, bisa saja dia tidak tahu. Begini, menetapkan tersangka orang itu tidak boleh kata-kata, harus ada surat. Anda baru bisa katakan 2024 dibuat tersangka surat. Kalau pada saat itu polisi mengetahui keberadaan dia dan dia ditangkap, diperiksa dan kemudian dilepas, ternyata dia tidak tersangka. Hari ini baru tersangka, itu baru real. Justru itu logika yang keliru menurut saya. Logika keliru. Nggak bisa begitu. Harus tersangka dulu lah dia baru DPO. Enggak, saya harus tanyakan juga, betul. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Saya harus adil juga di sini. Yang pertama, menurut keterangan polisi sudah tersangka sejak 2016. Menurut keterangan polisi juga sejak 2016 tidak ditemukan. Padahal yang bersangkutan kabarnya di Bandung. Itu kan kabarnya. Belum tentu itu. Kabarnya. Mas Aiman, begini. Kami ini selaku lawyernya Peggy Setiawan berada di persidangan. Kami ini melihat semua jawaban-jawaban yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Yang dalam persidangan siapa? Kenapa? Yang dibilang berada di persidangan itu siapa? Saya sampaikan. Persidangan kapan? Yang kemarin? Yes. Oh, yang saya mau bilang itu 2016. Itu klien saya. Maksud Anda tidak ada di situ waktu itu. Oh iya, memang saya nggak bahas 2016. Saya nggak bahas 2016.
Gimana ceritanya? Maksud saya begini, pasti, jelas, nyata, Peggy Setiawan ditetapkan tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka. Dan itu 2016. 2024 21 Mei, Mas Aiman. Begini, Bos. Enggak, Dia itu melanggar HAM 2016 loh. tidak ditemukan. Melanggar HAM kalau Dia DPO tanpa tersangka. Lalu kemudian dia ambil, makanya saya heran, apakah surat diperbarui misalnya? Diperbarui. Itu bisa dilakukan. Tidak ada seperti sebentar itu. dulu. Tengah. Kalau dengar dulu ya. Ini kenapa jadi ruwet kasus ini? 8 orang yang ditahan dan terpidana ini memberi keterangan berubah-ubah. Dari mengatakan ada 3 DPO, ada yang bilang cuma 2. Ada yang bilang cuma 1. Setelah digelar, diperiksa, mengkerucut ke 1 nama. Ternyata Peggy Irawan, Peggy Perong yang mereka geledah rumahnya dan ambil sepeda motornya. Sejak saat itu mereka cari, ketemu, ditangkap ini barang. Nah, untuk pembuktiannya silakan tunggu hasil prapit ini. Karena 5 dari prapit yang diajukan kepada PN Cirebon ditolak 2017. Karena itu ini kita tunggu saja. Tapi kalau logika hukum saya mengatakan berat Bapak untuk menang dan atau dikabulkan oleh PN Cirebon. Ya, kita nggak mau kasih pendapat terhadap persidangan yang lagi berjalan ya. Itu kode etik. Saya tidak mau kasih pendapat. Ya, silakan berjuang. Tapi tadi bilang Pak, melanggar HAM. Apa itu maksudnya, Bu? Kalau seseorang dibilang DPO tanpa ditetapkan tersangka, itu tidak mungkin karena itu KUHP, undang-undang kitab undang-undang hukum pidana. Tidak mungkin. Setuju sekali. Polisi tidak gila mengatakan orang DPO belum ditetapkan Tidak tersangka. mungkin itu. Tidak mungkin. Oke, Mas saya ingin tanya dulu. Kemudian Dari mana diperbaiki kemudian itu Bung bisa. Insang punya Bisa. data bahwa Peggy Setiawan, yang katanya bukan Peggy Perong ini ya, Peggy Setiawan ini belum ditetapkan tersangka, baru ditetapkan tersangka pada 2024 setelah penetapan DPO. Jadi DPO dulu baru tersangka. Itu kan versi Anda. Oke. Dari mana Anda punya bukti itu? Oke. Jadi Mas Aiman, kami ini kan memegang semua surat-surat dari pihak termohon, dalam hal ini Polda Jabar. Itu yang menjadi rujukan kami. Kalau toh ada perbaikan atau perubahan penetapan tersangka, seharusnya ada sprindik seharusnya sprindiknya juga Sprindiknya karena penyidiknya baru kan Iya. 8 tahun ada yang udah pensiun, udah apa, boleh di 2016 sprindik ada, baru. dibikin sprindik baru. Sprindik baru itu boleh dilakukan. Perintah penyidikan. Yang kedua, kalau Anda mengatakan polisi baru menetapkan tersangka sekarang, berarti Anda menolak putusan pengadilan yang sudah membuat DPO 3 orang. Kalau begitu, suruh supaya hakim seluruhnya periksa. Sekarang Kenapa? begini Mas Aiman. Sebentar dulu. Kenapa Polri dikatakan salah membawa penetapan tersangka tahun 2024? Sementara mereka sudah sidang. Diponis udah inkrah. 3 orang DPO di sana. Justru polisi bekerja karena sudah viral, ketemu 1 orang versi yang mereka gelar. Terus kok polisi yang jadi salah? Oke. Jadi DPO Begini, Mas tidak Aiman. tersangka. Terus Begini, diapain Mas dia? Aiman. Sebentar, Oke. diapain dia? Kalau penetapan tersangkanya dari 2016, buktinya apa? Itu ya, sama. kalau penetapan tersangkanya dari 2016, yang pertama, baik Peggy atau keluarganya tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian. Kalau toh juga ada surat itu di 2016, saya pastikan ngapain kita majukan pra peradilan. Buat apa kita majukan pra peradilan? Karena kami meyakini ini berbeda, makanya kami ajukan pra peradilan. Kemudian pada saat didatangi di rumahnya, kalau penetapan tersangka kan harusnya ada surat misalnya ke rumah keluarga dan lain sebagainya. Iya, Tidak pernah ada. Penggeledahan itu karena tersangka. Penggeledahan karena tersangka. Begini, kita bicara penggeledahan. Lo disita motor rusak kok, nggak ada surat. Ada diberikan oleh pihak keluarga. Sekarang untuk mengetahui surat itu ada atau tidak, harus diberikan kepada pihak keluarga. Kalau tidak ada diberikan pihak keluarga, mana kita tahu? Surat penyitaan itu? Penyitaan tidak ada sama sekali. Surat tersangka tidak ada? Tidak ada juga. Makanya kami ajukan prapit. Kalau seandainya ada 2016, ngapain sih Mas yang Aiman? bisa jamin kata-kata beliau ini benar siapa? Loh, bisa saja dibuang. Ini fakta Bisa saja tadi di dibilang tidak pra-peradilan. ada. Nah, ini menarik. Artinya gini. Saya tidak percaya itu. Kok bagi susah juga. Dokumentasi kan ada di Wong yang namanya Rudi Irawan aja ganti nama, kawin lagi buat kakak. Memalsukan. Bang, sebentar Bang. Iya, Saya kan? mau tanya dulu. Artinya begini.
Bisa jadi surat itu sudah diberikan oleh polisi tapi dibuang. Bisa Yes, jadi. karena saya mencurigai. Mas Aiman, Bisa jadi. saya mau jelasin begini. Bisa Mas jadi kemudian Dokumentasi sudah ada ada di penetapannya, tapi Iya. kemudian tidak diakui oleh Mas keluarga. Aiman. Itu yang kemudian disampaikan. Silakan. Mas Aiman begini. Peggy Peron ditetapkan sebagai tersangka, ditulis ciri-cirinya Mas Aiman. Peggy Peron nih. Klien kami itu Peggy Setiawan. Kemudian dikaitkan bahwa Peggy Peron ini adalah Peggy Setiawan. Fotonya 2016 itu sudah diambil. Pertanyaannya kenapa tidak dipasang foto Peggy Setiawan di Peggy Peron? Kenapa baru sekarang baru disebut bahwa ini adalah Peggy Setiawan? Peggy Peron itu Iya kan? alias dari Peggy Setiawan. Tidak ada seperti bukti dari mana? Bukti dari mana? Kita ini bicara hukum. Bukti dari Anda mana? nanya foto tadi kan? Keterangan dari siapa? Ini, Enggak mana begini. mungkin sama foto 2016 Jawaban dari pihak Adinda Insang Nasruddin Polda, aja. dari pihak 5 tahun Polda, yang lalu saya dari kenal pihak udah berubah Polda. wajah sekarang dari yang dulu. Kenapa? Insang Kenapa? saja Adinda Insang 5 tahun yang lalu kita kenalan dengan sekarang udah berubah wajahnya. Berarti Anda perhatikan betul saya. Iya dong. Kalau begitu terima Apalagi DPO. kasih. Tambah Terima ganteng, kasih. apalagi Kalau begitu. Bentar begini. Saya mau coba ini. Nah, ini harus juga. Bung. Kalau DPO, 8 tahun loh. 8 tahun, saya Bos. begini, konstruksi berpikir saya, kita tenang nih. Bung Rasman. bentar. Konstruksi berpikir saya, kalaulah ada polisi melakukan penggeledahan, itu diduga pasti itu bisa jadi tersangka. Yang kedua, kalau dikasih surat, terus keluarganya bilang kami nggak terima, yang bisa membuktikan tidak terima itu apa? Yang ketiga, kalau kita lihat rangkaiannya atau petunjuknya, belakangan ketahuan bahwa mereka pindah ke Bandung. Kemudian bapaknya mengganti identitas, menikah lagi. Nama berubah jadi Ahmad Saprudi. Anaknya ini Peggy Setiawan ganti dengan Robi. Yang mana yang mau kita dengar ini? Enggak ada seperti itu. Enggak ada. Kenapa nggak ada? Enggak ada seperti itu. Tapi kalau anaknya Robi bukan. Ternyata Robi itu orang lain. Saya orang pertama Adiknya. yang menyatakan di sini bahwa Rudi Irawan, orang tua Peggy Setiawan, mengaku bahwa dia merubah identitas karena menikah, dan saya di sini menanya dia, Bang. Yang kedua, dia mengakui bahwa anaknya Peggy Setiawan diganti nama menjadi Robi dengan Adiknya. alasan karena dia tidak mau istri mudanya tahu. Nah, bercermin dari ini, patut diduga ayah mengetahui pelarian anak. Patut, ya. Itu baru 2 poin, Bang. Poin yang ketiga, kenapa dia menurut pengakuan yang kontrakkan rumah setiap keluar rumah pakai masker, Bang? Covid udah berakhir. Siapa itu? Iya. Ayahnya atau Peggy-nya? Robi. Oh, Peggy Irawan. Peggy alias Robi tadi. Peggy Setiawan itu kalau keluar rumah pakai masker. saya kuasanya bapaknya Peggy. Aduh. Makanya Adinda, Saudara Insang, saya sudah mendengar langsung keterangan dari Silakan. dari Peggy Setiawan. Gini, Ya makanya dengar dulu lah. Makanya kalian ini kebanyakan pengacara jadi nggak sinkron membacanya. Justru saya melihat Dengar dulu ini saya tidak jelasin. masuk. Mau jelasin Ketika bagaimana? saya tampil di salah satu TV swasta, ada Bu Yanti pengacara dari Peggy Setiawan saat itu dan sekarang. Bersama dia ada Luciana, kakak kandung dari Peggy Setiawan. Dia mengaku bahwa memang Peggy Setiawan tinggal dengan bapaknya, ganti nama jadi Robi karena bapaknya nikah lagi dan takut pada istrinya. Poin 1. Yang kedua, Nanti Lucy dulu, itu ngaku, salah itu. Lucy ngaku bahwa dia keluar pakai masker. Nggak begitu, Poin. nggak begitu. Loh, kok nggak mungkin, Pak? Saya Bukannya yang jejak mendampingi digitalnya. waktu jadi Yang kedua di sini, maksud saya di iNews ini, di program interupsi, di situ hadir pengacaranya, saudara Yudi Alamsa. Di situ hadir Robi, adik kandungnya. Yang bernama Robi itu hadir, Bang. Adik kandungnya Peggy Setiawan. Saya tanya di situ, benar kakakmu berganti nama? Iya benar. Kenapa? Karena bapaknya kawin lagi. Benar pakai masker? Benar. Benar pakai hoodie tutup kepala? Benar. Artinya Robi itu mengakui. Kita ini kalau mengajar, melihat orang begitu, ini nggak jujur ya, ini tidak konsisten ya, berubah-ubah ini. Maka saya katakan, kalau sebatas surat,
Dia simpan ke dompet, dia buang. Sebentar, ini- Sedangkan nama dia rubah. Apalagi itu. Bung Orang Rasman. poligami nggak mesti berganti nama, Bapak. Bung Rasman, saya tanyakan pada Anda, ini pertanyaan banyak ditanyakan oleh netizen. Iya. Kenapa kemudian ketika hanya seorang Peggy, katakanlah berubah nama menjadi Robi, pakai masker, kok Mas tidak Aiman, bisa begini. ditemukan selama 8 tahun? Sebegitu sulitnya kah? Semenjak dia, loh, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi polisi sudah cari nggak ketemu. Oke. Bisa jadi setelah Itu muncul kan film itu baru tanggapannya. kelihatan. Itu asumsi, Bung Mas. Rasman. Makanya Itu saya asumsi, bilang, Mas Aiman. untuk Kemudian menguji begini. ini semua. Kemudian begini, Mas Aiman. Untuk menguji Identitas. siapa Iya. sesungguhnya Iya. Peggy Setiawan. Siapa sesungguhnya Peggy. Siapa sesungguhnya Perong. Maka besok jangan-jangan berubah jadi Terong. Nanti kita lihat putusan pengadilan. Apakah Perong, apakah Peggy, apakah Setiawan, apakah Terong, atau apapun namanya. Tunggu putusan. Oke. Tapi Oke. konstruksi Sebentar, saya berikan berpikir kesempatan saya dulu, Bang- bahwa ini Bang- patut bentar ya. diduga. Silakan, Bang. Begini. Saya nggak mau ikut. Abang pengacara dari ayahnya Peggy. Betul, saya Oke, pengacara. silakan. Tapi saya itu mendampingi ayahnya waktu diperiksa oleh Iya. Polda, Iya, gitu Pak. ya. Ya pengakuannya begitu. Bahwa betul dia mengganti identitasnya. Dia itu saya ayahnya setuju. ya? Ayahnya. Oke. Peggy-nya Peggy-nya tidak. Tidak pernah. Itulah Bang, berarti nggak jujur dia sama Robi Bang. mengatakan Ah, adiknya. Abang aja gitu ya, apalagi kita ini Bang. Semakin yakin saya Bang. Sebentar. Jadi tadi disebutkan Bung Rasmani telah memuancarai Robi, adiknya Peggy, di mana Peggy waktu dikatakan, apakah Peggy berganti nama menjadi Robi? Tidak, itu adik saya. Bung Rasman bertanya kepada Robi, dan Robi mengatakan betul bahwa Peggy berganti nama menjadi nama saya Robi, betul? Yes. Itu yang Mas disampaikan oleh Aiman, Robi. Saya nggak paham ya. Yang saya wawancarai Soal itu saya nggak 3. paham. Ah, itu, Saya Bang. hanya mendampingi Bang. waktu di. Ada rekamannya. Mas Aiman begini, Bilang Mas sama Aiman. Bang, Ini, sampaikan kepada Pak Rudi Irawan, ya, jujurlah padaku. Kenapa Bang? Kenapa Bang? Karena keterangan dia berubah-ubah Bang. Saya udah wawancari 3 orang loh Bang. Luciana kakaknya Peggy, Robi adiknya Peggy, langsung Pak Rudi di sini. 3 membenarkan Robi itu adalah Peggy Setiawan ketika di Bandung Berganti bersama nama. bapaknya. Itu Oke. poin 1 Bang. Poin 2, kasbon Bang. Kasbon 2016 disimpan Bang sama bapaknya. Tapi sebelumnya nggak disimpan. Setelahnya nggak disimpan Bang. Yang ketiga, Bang, kalau kita bangun rumah, ada pemborong kerjain rumah kita. Kan Pak Peggy, Pak Rudi Irawan ini kan pemborong Bang. Dia kasbon sama kita Bang. Kira-kira saya kasih, misalnya staf saya, itu Wafi, Bang, izin aku mau kasbon. Aku kasih 5 juta. Kira-kira yang nyimpan kasbonnya siapa Bang? Saya atau dia? Nah anehnya Bang, kasbonnya disimpan sama Peggy Setiawan Bang. Kan kebalik Bang, yang mana juragan, yang mana anak buah. Jadi ini semua adalah semua balutan informasi kosong yang patut saya duga dia pelakunya. Dan kalau itu benar, saya harap Silakan dihukum. aja lah, Kalau ya, tidak silakan. benar, silakan polisinya diproses. Saya mohon maaf Kak Elsa ini guru saya. Ya, kalau nggak gara-gara Kak Elsa ini ada satu anggota tim kemarin di tempat RT itu udah saya gas habis itu Kak. Karena sok jago dia. Begini, yang saya mau katakan adalah bahwa kita boleh mengkritisi, mendalami, menilai sedikit dari poin pra-peradilan. Maksud kita apa? 1,5 bulan sudah kasus ini. Saya berharap ini dapat diselesaikan lewat prapit. Kalau memang ini benar, tidak dia pelakunya, selesaikan, bebaskan Peggy. Tapi kalau benar, usut sampai selesai. Saya Itu akan nanti poin. berikan kesempatan pada Kita Bung hormati Ruli dan juga putusan Bung pra-peradilan. Insang. Selepas jeda kami akan segera kembali saat lagi. Kembali di Rakyat Bersuara. Sebelum saya ke Pak Ruli, ke Bung Insang, ada mahasiswa yang ingin bertanya. Siapa? Perkenalkan. Oke, baik, terima kasih. Nama dan dari kampus mana? Silakan. Perkenalkan, nama saya Yokim Wiraputra. Saya dari kampus Universitas Bung Karno, Fakultas Hukum. Oke, silakan. Oke, pertanyaan saya begini. Anda ngikutin kasus Vina ya? Siap. Anda nggak bingung kan? Nggak bingung. Artinya Anda tahu sebenarnya kasus ini bagaimana?
Lebih detailnya saya kurang tahu sih. Iya, tapi Anda mengikuti terus. Siap. Oke, silakan pertanyaan Anda. Pertanyaan saya, apakah dari pihak kepolisian itu masih bisa menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka di kasus ini dengan bukti yang cukup jelas? Dan apakah dari tim kuasa hukum seorang Peggy Setiawan bisa membebaskan Peggy dari kasus ini? Terima kasih. Oke, baik, makasih. Berarti langsung ya ke Bung Rul itu atau ke Bung Insang, silakan. Seberapa jauh keyakinan Anda, Bung Insang dan kawan-kawan? Kalau untuk penetapan Peggy Setiawan selaku tersangka, Peggy Setiawan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei 2024 oleh Polda Jawa Barat. Itu yang Anda tahu? Itu yang menjadi fakta pra-peradilan yang disampaikan jawaban dari pihak Polda Jawa Barat. Tidak pernah disebutkan 2016? Tidak ada 2016. Itu jawaban maksudnya gimana? Jawaban dari Polda Jawa Barat ke siapa itu? Jawabannya dia sampaikan. Karena kami mengajukan permohonan. Ya. Dijawab. Betul itu penetapannya di tanggal 21 Mei. Bahwa tadi kemudian disampaikan mungkin saja itu sprindik kedua, sprindik ketiga. Kalau kami harus sampaikan apa yang Bung Rasman kan nggak percaya. Nggak percaya terhadap itu, ya sulit juga kalau kita mau harus menjelaskan seperti apa. Padahal ini kan ada suratnya. Bisa saya jelasin enggak? Ntar dulu. Saya mau melanjutkan lagi. Saya melanjutkan. Sama juga seperti tadi yang Bung Rasman katakan. Itu perubahan identitas. Ada 3 nama. Sekarang pertanyaan sederhana saya, apakah Peggy Setiawan itu dirubah identitasnya di Duscapil? Tidak juga. Dia tetap boleh dicek. Sampai saat ini dia cuma pegang 1 KTP. Tidak ada KTP lain. Artinya perubahan nama itu maksudnya perubahan hanya main-main saja atau gimana? Ya hanya sebatas ini saja, Mas. Nggak ada perubahan secara hukum. Tidak ada itu. Oke. Tapi diakui bahwa sempat berubah nama? Tidak ada perubahan nama. Cuma pegang satu. Saya jawab ya. Pegang 1. Kan begini, ini ada elaborasi dari aturan hukum yang kita pahami. Begini, Peggy jadi tersangka berdasarkan keterangan para terdakwa sebagai saksi, oke ya, serta alat bukti lain. Dan betul, tidak mungkin ditetapkan sebagai DPO tanpa status sebagai tersangka. Status penetapan tersangka tidak harus disampaikan kepada keluarga. Karena dengan adanya DPO, pasti sudah ditetapkan sebagai tersangka dan DPO tidak mungkin seorang saksi. Itu jawaban Bitkum Polda Jawa Barat? Ya. Oke. Yang kedua, siapa yang memberikan julukan Perong kepada Peggy Setiawan adalah dari kawan-kawannya, sesama tersangka dan 8 orang yang terpidana. Artinya Peggy diyakini oleh polisi memang bernama Perong. Keterangan mereka. Oh, keterangan teman-temannya Peggy. Adapun julukan Perong diberikan oleh kawan-kawannya yang sekarang jadi terdakwa. Bukan polisi yang buat nama Perong, tapi kawan-kawannya. Karena itulah polisi menyita ijazah, KK dan lain-lain untuk memastikan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Oke. Perong alias. Oke, saya teruskan. Kemudian salah satu saksi kunci yang menguatkan ini adalah Sudirman, kawan sekolah dia yang juga terpidana. Oke, itu saja. nanti diberikan kesempatan lagi. Silakan, Bung Insang. Mas Aiman. Jawab dulu tadi apa yang disampaikan oleh Bung Rasman. Iya. Bahwa tadi betul namanya Peggy Perong karena teman-temannya berdasarkan tadi pembacaan dari Polda Jawa Barat di pra-peradilan. Oke. Peggy Perong itu menjadi bukti dalam putusan Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Cirebon, dan saya tidak challenge itu. Karena saya paham betul hukum ini adalah alat bukti yang sah. Sudah melalui tahapan proses persidangan. Disebutkan dalam putusan peradilan. Disebutkan dalam putusan bahwa itu Peggy alias Perong. Oke. Tapi pertanyaan saya, di dalam putusan itu tidak ada sama sekali Peggy Setiawan adalah Peggy Perong. Atau kata Perong diganti menjadi kata Setiawan. Sama sekali tidak ada. Jadi Peggy Perong nggak tahu Peggy Perong yang mana? Peggy Perongnya tidak ditemukan. Makanya begini Mas Aiman. Kalau ditemukan nampak KTP-nya. Begini. Saya lanjutkan dulu. Kemudian begini Mas Aiman. Di persidangan tadi, ini perlu saya sampaikan kepada publik bahwa semula Mas Aiman, kami berpikir bahwa pihak Polda Jawa Barat ini akan memiliki bukti yang akurat bahwa Peggy Perong ini adalah Peggy Setiawan.
Tapi faktanya sama sekali tidak ada. Karena yang dimajukan oleh bukti surat putusan pengadilan. Oke? Kemudian lagi gerasi dari para termohon, dari para narapidana. Kemudian lagi adalah visum dari korban. Rasa-rasanya kalau bukti ini, apa kaitannya sama Peggy Setiawan? Di mana hubungan hukumnya? Jadi menurut Anda Tidak Peggy Setiawan itu berbeda dengan Peggy Peron? Berbeda sama Peggy Peron. Nggak tahu di mana? Tidak tahu. Tidak ada bahwa seperti Peggy itu. Peron ada DPO bukan Peggy Setiawan. Bukan Peggy Setiawan. Makanya saya katakan yang mengatakan Peggy Setiawan adalah Peggy Peron itu siapa dan bersumber siapa awalnya? Kan saya sudah sebut dari awal tadi. Kami tidak temukan. Peggy Setiawan itu adalah Peggy alias Perong. Itu tunggu pendapat. Tunggu itu dulu. Pendapat saudara. Pendapat saudara. Dari itu. mana? Kan itu tadi sudah saya beritahu dari penyidik. Makanya maksudnya jangan sampai ada salah pesan di situ. Sebentar dulu. Ya kan? Begini, yang menyebut Peggy Perong itu adalah teman-temannya sesama pelaku. Kenapa sekarang kalian ngotot mengatakan bahwa Peggy Perong bukan Peggy Setiawan? Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena saat itu Peggy Setiawan belum ditangkap. Maka KTP-nya tidak ditemukan. Data dia tidak berubah. Tapi nama panggilan dia adalah Peggy alias Perong. Untuk memastikan, sebentar Bang. Untuk memastikan apakah ini Peggy Perong, apakah ini Peggy Setiawan itu maksudnya Peggy Perong, di cross check, diperiksa, didalami, mengkerucut ke satu nama. Yang kemarin kita geledah itu ternyata dia. Ambillah ke rumahnya, dapat ijazahnya, sinkron dengan orangnya. Asumsi betul ini Mas Aiman. Asumsi betul ini. Ini asumsi betul lah. Maksudnya begini, yang disita adalah ijazah, yang disita adalah rapor, itu Peggy Setiawan. Tidak perlu kita buktikan. Tidak perlu kita buktikan Peggy Setiawan, Peggy Perong. Begini, putusan pengadilan itu mengatakan Peggy alias Perong. Oke. Tentu penyidik begitu muncul film Vina sebelum 7 hari, ribut berita ini, lalu polisi bergerak. Mereka periksa, siapa ini yang 3 DPO ini? Periksa dulu tentu terpidana. Diperiksa di Bon, minta ke lapas. Begini. Ceritalah mereka. Nah, yang menguatkan itu Sudirman, salah satunya kawan sekolah dia. Sudirman bilang, Pak, Peggy Setiawan itu, Peggy Perong itu adalah Peggy Setiawan. Yang mana? Yang di sana kawan saya. Yang di mana? Oh, yang pernah digeledah. Oh ya, mereka rapat lah. Periksa untuk menguatkan, dapat ditunjukkan foto, diperiksa ijazahnya, mengerucut ke Peggy Setiawan. Itulah Peggy alias Perong. Ya, saya sekarang ya. Karena tadi udah banyak, saya belum gitu. Begini, saya ingin menjelaskan dulu beberapa hal, meluruskan ya. Yang pertama tadi soal Peggy. Saya hanya kuasa daripada ayah Peggy. Yang kemudian saya bertetap bahwa yang merubah identitas itu ayahnya, anaknya tidak. Itu pengakuannya waktu pemeriksaan. Di luar itu dia ngomong kepada bapak itu silakanlah itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua saya juga ingin meluruskan tadi soal tadi Bung Rasman bilang ada demo, ada segala macam. Saya jelaskan bahwa pada waktu itu saya menemani Bu Aminah bikin LP di Mabes Polri, nggak ada itu Bu Aminah di sana, gitu. Soal siapa yang mengadakan itu, ya itu memang warga sana mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Saya sama-sama Bu Aminah ada di sana. Nah, kemudian begini, kami ini adalah kuasa hukum para terpidana dan kuasa hukum keluarga terpidana. Jadi kurang lebih kami ini fungsinya hari ini adalah mengumpulkan bukti mana yang nanti kami akan jadikan untuk bahan-bahan untuk PK. Sebentar, saya mau tanya dulu ke Bang. Ini kasusnya kan sebenarnya sederhana, tapi saya melihat Abang dari Peradi, betul ya? Betul. Dan Peradi ini satu pasukan semua membela terpidana nih. Betul. Peradi loh nih Bang. Iya. Kenapa? Begini. Bukan satu dua orang ini, tapi organisasi. Ini kan hal yang luar biasa. Ini belum pernah diungkapkan sebelumnya, belum pernah dijawab sebelumnya ini. Kenapa Peradi
organisasi, saya boleh bilang terbesar? Ya. Terbesar dari advokat Indonesia. Betul. Ini semuanya satu barisan membela terpidana kasus Vina, betul? Betul. Kenapa? Begini, saya mesti jelaskan bahwa salah satu fungsi dan tugas kita adalah memberikan bantuan hukum kepada siapapun yang membutuhkan. Tapi kan 1-2 orang, ini satu organisasi. Ada berapa ratus pengacara itu? Berapa ribu pengacara? Ada sekitar 60.000. 60.000? Ya, dan Abang bisa katakan bahwa 60.000 itu satu suara membela terpidana kasus Vina? Betul. Serius nih Bang? 60.000? Tapi kan nggak ada surat kuasa. Nggak juga itu Ibu Lideneti nggak itu. Saya datang di sini, benar. Saya datang di sini. Ini atas nama organisasi, bukan saya pribadi. Atas nama Pradi. Betul. Saya ini ditugaskan oleh Bang Otto Hasibuan. Ini luar biasa, belum pernah loh di Pradi seperti ini, belum pernah. Umum untuk menjadi leading sektornya gitu loh. Jadi saya juga berbicara nggak kayak Bung Rasman bebas gitu. Saya bicara jadi agak kita bukan bicara kasusnya, tapi luar biasa sekali. Begini, satu organisasi ini. Saya sebenarnya satu suara. Ya, saya juga kaget ya. Ini ada terpidana dibela mati-matian kan gitu ya. Tapi lupa bahwa Vina, Eki sudah jadi tulang belulang sekarang. Ada kejahatan pembunuhan di sana. Kenapa nggak bantu juga kita? Misalnya kirim juga ke saya. Bang Otto bilang, Man, aku kirim lagi 5 untuk kau. Kalau 5 untuk Bang Elsa gitu. pasti kita kan kirim. slow kita kan. Tapi kan nggak ada yang main. Ini masalahnya adalah. Di pleno nggak? Ini 60.000 itu. Ini masalahnya adalah semua keluarga terpidana ini datang ke Pradi. Ya. Nah, Titin yang bawa. Ya, saya nggak. Pokoknya datang semuanya lah. Lideneti itu di belakang Pradi enggak itu sama Rahmat itu. Dan jadi kewajiban kami untuk bantu gitu. Kewajiban kami dan untuk Abang bantu. Berani mengatakan bahwa organisasi Pradi, betul ya? Betul. Di bawah Pak Otto ya? Betul. Jadi jangan heran, memang ini tugas kita kok. Pertanyaannya, ada apa? Sesaat lagi di Rakyat Bersuara kami akan kembali. Saya lanjut pertanyaan saya yang tadi. Tentu ini menjadi pertanyaan banyak juga yang bertanya-tanya di jagat maya juga bahwa Pradi sebagai sebuah organisasi ini membela all out dari terpidana kasus Vina. Dan saya ingin tanyakan, saya konfirmasi, ini baru pertama kali sepanjang sejarah Pradi, betul? Seingat saya ya, karena ini pertama kali ini merupakan tragedi ya. Tragedi, kasus Vina ini tragedi. Iya kan, gitu. Jadi tragedi apa? Ya artinya kan ada setelah 8 tahun kemudian diangkat lagi. Dan kemudian pada waktu itu kami ada kejanggalan maksudnya. Banyak, bukan ada lagi. Banyak kejanggalan. Jadi saya jelaskan ya. Jadi keluarga terpidana ini datang ke Pradi untuk minta bantuan hukum. Kan banyak kasus serupa juga ke Pradi. Betul, banyak. Di Pradi itu ada salah satu yang namanya Pusat Bantuan Hukum. Tapi yang terbesar baru kali ini Pradi menangani ini. Dalam artian sebegitu banyak pengacara. Dewan Pimpinan Nasional ya, bukan DPC ya. Iya. Ini Dewan Pimpinan Nasional. DPN. Nah, jadi kemudian setelah itu barulah dibentuk tim untuk menangani ini. Ya saya oleh Ketua Umum dan satu lagi Pak Jutek Bongso diminta untuk jadi leading sektornya gitu loh, menangani. Kenapa ya? Karena kebetulan saya domisili di Bandung, gitu. Karena banyak masalah ini pemeriksaan di Bandung dan lain sebagainya, jadi saya dimintalah untuk menangani ini. Kemudian yang selanjutnya bahwa ya ini memang bukan tugas Pradi saja, mestinya tugas semua advokat sesuai dengan undang-undang advokat. Salah satunya adalah memberikan bantuan hukum, baik itu kemudian bagi yang mampu ataupun yang tidak mampu. Nah tugas inilah yang kami ambil gitu loh. Dan ini pro bono loh. Saya harus tanya, pro bono, oke. Saya tanyakan, karena ini sih ada wartawan berhak untuk menanyakan apa saja. Dan kemudian saya ingin konfirmasi kepada Anda, bahwa kemudian ada tudingan, ada operasi-operasi tertentu yang tujuannya politis terkait dengan kasus ini. Bagaimana Pradi menjawab itu? Iya, Abang menyatakan iya tadi. Saya nggak ingat. Sebentar Bang, Abang menyatakan iya tadi. Saya mau konfirmasi dulu. Maksudnya iya, apa? Saya 2 minggu lalu sudah sebut. Kok kelihatannya ada operasi senyap, ingin mendongkel. Dugaan saya nih, Pak Kapolri, sabarlah. Sebentar. Ada waktunya nanti untuk berganti sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan. Operasi senyap? Menurut saya begitu. Karena ini sebenarnya kasusnya sederhana tapi dibuat ribet.
kejar sana, kejar sini, kemudian ini maaf ya Bang Rulia. Ini baru pertama kali diungkapkan kalau ini. Sempat operasi senyap dugaannya itu Anda dugaan katakan. saya begitu. Karena begini, karena sampai DPN Pradi turun tangan. Dan saya masih ingat pernyataan Bang Otto, abang saya ini, senior saya, bahwa beliau itu kelihatannya seperti sangat yakin bahwa 8 orang ini bukan pelaku yang sesungguhnya. Itu yang saya dengar kalimatnya. Lalu kemudian satu yang saya diingatkan oleh teman kita, bahwa setahu saya kalau mereka sudah mengajukan gerasi 8 orang loh Bang, 2020 ditolak Bang. Kalau mengajukan PK kan dia mengakui perbuatannya. Terus apa yang mau di-PK-kan Bang? Begini, ini akan menjadi multitafsir. Ini harus jawab dulu nih, operasi senyap. Iya. Dugaannya Pradi gitu Anda karena katakan. ada satu pengacara. Sebentar, dugaannya Pradi. Anda mengatakan itu? No. Saya melihat ada satu oknum juga si pengacara yang selalu mencurigai bahwa polisi tidak kerja keras, minta presiden buat TPF dan lain-lain. Kemudian ada bicara beberapa petinggi. Cuma salah satunya, saya heran, Bang Otto kok sampai sejauh ini ya bicara tentang kasus ini. Ditambah lagi misalnya, saya lihat Pak Deddy Mulyadi, yang dia anggota DPR. Kan bisa bicara dengan Kapolri, bisa bicara dengan Kapolda. Dulu waktu jadi Bupati Purwakarta nggak seperti ini, luar biasanya dia. Iya, bukan bupati dia Kak. Bupati 2 periode Kak, sekarang istrinya Kak. Cuma dia udah bercerai, itu aja. Nah lalu sekarang saya lihat luar biasa ngurus kasus ini. Apakah begini diurusnya dulu rakyat Purwakarta? Seperti ini hebohnya sampai turun kemana-mana mempraktekkan ada begini. Saya kok rasanya ada apa di balik ini semua? Sudahlah bapak-bapak. Kita ingin ada pergantian presiden 2024 ini bulan Oktober. Kasih ruang buat Pak Prabowo untuk memperbaiki bangsa ini dan meneruskan. Beri ruang kepada Pak Jokowi menyelesaikan tugas-tugasnya. Kasih kesempatan kepada Kapolri mengusut kasus ini. Itu aja. Bentar, nanti saya berikan kesempatan. Silakan. Iya, itu yang saya lihat gitu. Kenapa TV, Bung Aiman, saya amati berapa TV yang concern di kasus ini. Ini. Hari ini begini, hari ini begini. Ada yang sampai bilang salah satu TV fiktif. Wah, ini apaan ini? Saya curiga ada apa ini? Karena itu saya bermohon kepada kita semua, selesai Prapit ini ditolak atau diterima, turunkanlah tensi pemberitaan ini. Yang berambisi mau dapat jabatan, tunggulah kesempatan untukmu. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Oke, baik. Oke, saya ini karena hal yang sangat serius untuk dijawab, saya berikan kesempatan untuk apa tadi? Operasi senyap yang tadi dikatakan ada ingin mengganti, mendongkel dugaan saya Bapak Kapolri. Ini Bung Rasman ini jadi udah kemana-mana gitu. Kami ini tugasnya adalah memberi bantuan hukum. Saya nggak tahu yang Bung Rasman omong itu. Saya nggak menuduh Kapolri, saya nggak menuduh. Bukan, saya hanya bilang. Enggak loh Bang, saya nggak menuduh Bang. Ya. Saya melihat informasi yang berkembang dan liar ini kok kayaknya aneh gitu. Ada apa dengan ini gitu loh Bang. Ya. Nah itu aja. Oke, saya luruskan ya. Oke, silakan. Jadi intinya adalah salah satu tugas kami untuk membantu. Kalau hari ini para terpidana, mungkin besok Bung Rasman minta bantuan kami kalau mungkin juga akan bantu gitu loh. Kita lihat masalah-masalahnya. Jadi bukan ke fokus pada masalah Cirebon ini saja gitu. Bang, ada banyak pengacara sekarang diduga dikriminalisasi, termasuk saya, ya, termasuk Alvin Lim, termasuk Kamarudin Simanjuntak, nggak nongol tuh Pradi. Saya nggak pernah ditanya Bang. Mestinya sebentar dulu Bang, saya nggak pernah ditanya. Kita justru sebagai lawyer hari ini berbahaya kalau dibiarkan kriminalisasi terhadap lawyer. Kita berdiri untuk kita karena kita membela. Tapi kenapa kok dibiarkan? Terlepas salah atau tidak saya, Alvin Lim Kamarudin, tapi tampillah senior-senior ini. Tapi kok diam saja? Bahkan dulu ada seorang pengacara beling-beling yang merendah-rendahkan pimpinan pucuk organisasi advokat. Diam aja abangku itu. Dari Amerika dia telepon saya. Bentar bang, dia telepon saya dari Amerika. Ya, saya kalau buka-bukaan orangnya terbuka. Dia telepon saya dari Amerika. Man, sabar kau. Abang pulang dari Amerika, abang akan ungkap, akan abang laporkan. Sampai hari ini kulum ajmain selesai. Diam senyap, malah berkawan orang itu sekarang. Dalam hati saya, beginikah cara bermain di Jakarta ini? Katanya berkawan tapi berlawan. Katanya berlawan jadi berkawan. Ngeri-ngeri sedap. Takut saya jadinya. Biarlah saya menjadi diri saya dan bergerak untuk diri saya, untuk Indonesia dan merah putih serta hukum untuk Indonesia. Ya silakan saja. Jadi
sekali lagi ya, kita nggak mau, saya tidak mau saya berandai-andai seperti yang tadi Bung Rasman katakan. Saya fokus pada pekerjaan saya memberikan bantuan hukum. Itu saja. Jadi bahwa ada tudingan politis, ingin mengganti Kapolri segala macam. Jauh banget. Tapi silakan aja lah orang berasumsi, ya itu kan bebas, hari ini mau ngomong apa aja kan bebas. Tapi kami tidak. Abang setuju nggak TPF yang diajukan oleh si pengacara beling-beling? Tim pencari fakta. Iya, Pak. Aku tanya, Abang. Tim mencari fakta, oke. Saya juga sekarang punya TPF, tapi saya internal. Kenapa ada orang yang mengajukan supaya dibentuk tim pencari fakta? Karena katanya hanya presiden yang bisa dan berwenang dan tidak punya kepentingan. Artinya dia meragukan Kapolri, Kabareskrim, Kapolda, Dirkrimum. Terus siapa yang dia percaya? Terus Kapolri bilang, saya turunkan propam, bentuk tim asistensi. Oh, si beling-beling itu buat di Instagram dia. Oh, baru langkah pertama, belum tahu kemana ujungnya. Maksudnya apa ini? Makanya saya bilang, beling-beling kau datang sini, kita debat sini. Kau bereskan persoalan bangsa ini. Kalau kau hebat untuk Indonesia, jangan bawa persoalan pribadi. 2 tahun yang lalu di up ke media. Saya percaya Bang Ruli, sehati dengan saya. Bang, hukum equal untuk semua. Dan jangan ada orang yang merasa, itu presiden saya, bukan presiden kalian. Oke. Saya luruskan dulu masalah ini ya. Balik lagi ke masalah ini. Saya berikan kesempatan, setelah jeda saya akan berikan kesempatan ke Bang Ruli seluas-luasnya. Saat lagi tetap sama kami di Rakyat Bersuara. Ya pemirsa, ini baru pertama kali kemudian diungkapkan bahwa kasus Vina ini satu hal, ada substansi hukum yang memang harus diselesaikan. Tapi ada hal lain yang kemudian muncul dari diskusi malam ini, bahwa ada dugaan operasi senyap untuk mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang masuk melalui kasus Vina. Tadi dikatakan bukan Peradi, bukan ya Bang? Ya. Bukan Bu Elsa. Tapi patut diduga ada operasi ditunggangi untuk mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Iya. Bisa saya argumentasikan? Saya nanti Abang saya dulu. Sampaikan ya. Ini ditunggangi. Kenapa? Dalam pemberitaan, terutama TikTok yang sangat berat. Semua orang berpendapat. Kemudian ada politisi yang mana membuat masyarakat ujaran kebencian kepada Kapolri, supaya bahwa Kapolri ini ada 2 hal yang mereka ingin, itu Kapolri di bawah TNI, Kapolri atau ganti minimal Kapolrinya. Ya, Polri di bawah TNI atau itu di media sosial. Okay. Media sosial. Dan yang saya ngenes sekali itu pernyataan ujaran kebencian kepada polisi sangat keras. Dan misalnya ada pernyataan atau penyampaian keterangan dari kepolisian, dari Kapolda, itu dibikin potongan-potongan video yang sangat tidak. Siapa itu maksudnya Bu? Objeknya siapa? Bapak Kapolda. Kapolda Jabar. Iya. Saat ini. Iya. Banyak sekali. Pak Wiyagus berarti ya. Terus sudah ditangkap. Deskripsikan? Dibilangin kepalanya nggak bagus. Okay. Saya pedih sekali. Kan itu institusi ya. Kalau misalnya kita sudah tidak percaya kepada Polri, bagaimana? Kan sudah ada Propam, ada Kompolnas. Kalau memang mereka melakukan sesuatu ya kita serahkan kepada itu. Kalau misalnya ada senior-senior ingin melakukan perbaikan, ada itu kan bisa secara internal memperbaikinya, bukan dibuka umum. Dan kemudian yang paling itu yang Bu Elsa lihat, bahwa dugaan operasi senyap, dugaan orkestrasi itu ada karena di media sosial muncul banyak sekali tiba-tiba. Luar biasa. Bukan itu aja, saya aja sama Rasman ini juga benar-benar jadi babak belur. Di media sosial Ibu semua dibully. Padahal kan kita bicara Bu Elsa, Bang Rasman. Iya. Dibully luar biasa. Ada monyet di kebun binatang Surabaya lepas wajah saya, jadi saya monyet gitu. Tapi nggak apa-apa, itu risiko pekerjaan. Kita lawyer kita bekerja sesuai dengan surat kuasa, dan kita harus belajar KUHAP. Memang kita harus kuasai KUHAP. Jadi sekali lagi saya bilang,
Kalau murni ini hukum, tidak ruwet kasus ini. Hanya 2. Kalau urusan Peggy, tinggal kita tunggu Prapit. Kita tidak boleh mengintervensi persidangan karena itu sangat mau komen. Ya, kita hormati itu. Kita hormati. Nggak mau komen siapa yang benang siapa kalah. Itu kan gimana pembuktian. Serahkan pada proses persidangannya. Ya. Kepada yang terpidana ini, ya upaya dia mau PK, carilah novum. Soal nanti berhasil atau enggak kan bukan urusan saya. Tugasnya adalah menjaga semua saksi-saksi kunci dan diperkuat dengan saksi-saksi lain yang saya siapkan. Oke, silakan. Begini, saya Nanti ini sudah berpengalaman di teror. Pernah dikirim kepala kambing busuk, pernah diancam tembak. Tapi Bung Aiman, ini baru saya ungkap. Okay. Iya. Oh iya. Ini yang harus saya ungkap malam ini. Sejak saya bicara tentang kasus ini yang katanya saya diduga memihak, Bung Aiman, kalau saya live di sini saja tidak kurang dari 15 kali teror masuk ke sini. Teror? Lihat nggak tadi? Maksudnya apa? Telepon masuk, teror saya. Ini sedang live ini, Bang? Bicara kasar, binatang dan lain-lain. Makanya saya pasang ini dan saya tutup. Anda kan lihat tadi. Berulang-ulang. Bahkan itu sering di video call, tapi saya angkat karena kita sejatinya petarung. Tapi tidak masalah bagi kita. Kenapa? Itulah integritas dan cara berpikir yang harus saya tunjukkan. Maksud saya belum tentu benar. Setidaknya saya punya prinsip hidup. Yang kedua, kenapa saya melihat ada operasi senyap? Saya ikuti benar kasus ini dari awal. Pertama, bukankah kita kemarin mendengar bahwa seolah-olah pelaku ini adalah anak jenderal? Ingat dulu Bung Aiman. Ya. Saya yang juga melakukan pembelaan di situ. Bukankah ini dibilang cucu jenderal? Bukankah ini dibilang anak bupati? Selesai itu masuk lagi yang baru. Ini maksudnya apa? Tapi netizen tetap dan orang-orang tetap dukung gitu. Kemudian kalau kita lihat dari pendekatan komunikasi, kelihatannya presiden sudah turun tangan. Kalau presiden sudah perintahkan, kenapa suruh bentuk TPF? Ada apa ini? Kan itu. Lalu kemudian sekarang sudah ada pra-peradilan. Mau ada mengajukan PK. Tunggulah. Tapi serbu terus. Kita dihajar terus. Dan jelas mereka bilang bahwa Polri tidak mampu menjalankan tugasnya. Kan itu yang ada sekarang rame. Nah karena itulah tugas kita menjelaskan rekan-rekan semua bahwa terhadap kasus ini jangan pernah Anda berpikir kalau Anda tidak kenal kita terus Anda maki-maki, kita mundur. Tidak. Tapi Anda zolim kepada orang yang tidak Anda kenal. Dan tadi Anda katakan misalnya Bung Rasman bahwa orkestrasi operasi senyap itu nyata. Ya kelihatannya iya. Terasa juga ke kita-kita ini. Saya disuruh berkali-kali. Saudara jangan ikut-ikutan. Masih mau selamat atau tidak? Kaleng itu. Waduh, video call sama saya. Cuma digelapkan matanya pakai masker. Tuh keluarga saya tahu. Sebentar. Sering. Ini jadi ada orang video call kepada Anda, teror dong itu. Bukan sekali 2 kali lagi. Anda nggak melaporkan itu? Saya tidak takut. Untuk apa sama saya nggak jelas? Saya bilang kau di mana? Ngomong apa itu? Kau jelaskan nama kau di mana? Kau datang jumpai saya. Apa bilang Dia seperti suruh itu? mundur. Hei botak, kau jangan bela-bela Polri. Sering. Nggak peduli sama saya. Dikatakan seperti itu? Aduh, itu keluarga saya, anak saya semualah. Saya aja dibilang dibayar berapa kamu, Nenek? Jadi saya heran. Saya kasih contoh ya. Itu WhatsApp atau apa? Gini, Kak Elsa. Kak Elsa ini masih baru. WhatsApp, oke. Pak Elsa baru dalam seminggu ini dia ikut. Bisa buka ini tadi, bukan Kak? Aku bela kakak ini. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu ini kakak ikut. Aku udah sebulan setengah. Tadi begitu Adinda bilang. Ya ini kita pertama kali ini kita buka di sini. Kita buka di sini. Live acara ini 99% menghujat saya dengan Kak Elsa. Bayangin itu. Coba bisa. Aduh. Oke. Kita buka aja ini eksklusif ini. Ini belum pernah Abang baru pertama kali cerita, belum pernah cerita ke saya. Saya tidak mau bilang. Oke. Tuh, masuk lagi telepon itu. Tuh. Saya nggak tahu siapa ini. 0856 sekian pakai paspor, kirim paspor. Masuk itu, baru kita ngomong lagi. Tapi lambangnya lambang Lambang paspor. Paspor. Lambang paspor. Nih. Pada kita semua prodeo ya Pak. Rekan-rekannya semua tahu. Sebentar ya teman-teman semua. Ini biar kita buktikan gitu. Nih, bayangin nih. Ini komentar. Dari iNews. Iya. YouTube iNews. Aiman, kayaknya temannya si Rasman. Botak. Jangan heran kalau hostnya sering di luar pembicaraan. Kenapa? Semua sini nih.
Tuh. Sekarang saya yang dibully. Aiman loh itu. Boykot Aiman. 1 jam bersama Elsa dan Razman si botak. Udah botak Kak, padahal dia berhijab. Ya, si ini botak. semua komentarnya negatif semua dan sekarang menyerang saya. Ada yang sekarang menyerang saya itu. Iya, udah nyerang. Jadi padahal Adinda Aiman ini adalah orang yang berbicara dalam konteks kenetralan untuk mengungkap kebenaran. Saya sangat dukung rakyat bersuara ini. Kenapa? Karena dia netral, makanya saya mau buka suara di sini secara terang benderang. Itu jelas data. Anda harus dukung itu. Tepuk tangan dong. Nah, yang kedua, saya boleh lihat ya. Bayangkan ya, anak saya Adinda Insang, begitu dimulai, langsung anak saya bilang, jangan marah-marah ya, jangan marah-marah ya, jangan dengarkan, jangan lihat chattingan, jangan lihat komen-komen. Kak Elsa baru 2 minggu. Ini banyak sekali, boykot Aiman, boykot Aiman. Dan dibilang kalau saya diundang katanya TV-nya busuk. Lupa dia sudah jutaan yang sudah nonton ini semua. Anda tidak bisa mengukur kemampuan orang dan Anda tidak akan bisa memuliakan atau merendahkan orang. Tuhan yang akan memuliakan dan kita bekerja untuk kebaikan bangsa dan negara. Jadi pesan saya, adik-adik mahasiswa, para netizen dan kita semua. Saya satu saja, Bung Aiman. Janganlah gara-gara kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil kepada dia. Jadi kami ini dengan Kak Elsa dan teman-teman punya perspektif lain, punya pemikiran lain, punya pandangan hukum lain terkait kasus ini. Beri ruang yang sama kepada kami, yang sama dengan pembela dari pihak yang Anda dukung-dukung itu. Karena banyaknya orang belum tentu benar. Sedikit kalau dia nyata, itulah yang benar. Terus apa yang harus disalahkan? Saya? Tidak. Apakah Pak Ruli? Tidak. Apakah Bung Insang? Tidak. Kak Elsa dibenarkan? Tidak. Kita hanya cari kebenaran adanya di pengadilan. 1.000 orang pun yang berbicara tetap nilainya 1. Kecuali di muka pengadilan. Cukup. Baik, terima kasih. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Pak Rob. Saya nggak mau terlibat dengan Bung Rasman itu ya, silahkan aja ya. Saya hanya fokus kepada masalah hukumnya saja gitu. Karena tidak ada yang menuding siapapun gitu ya. Gitu. Tapi jadi, ini ada indikasi dan lain sebagainya, entah dari mana begitu kan? Silahkan saja lah itu. Cuman saya fokus pada masalah hukum, saya membela klien saya yaitu para terpidana dan keluarganya semuanya. Itu. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah mengumpulkan bukti. Nah, salah satu pengumpulan bukti ini yaitu buktinya kemarin kami mengadukan Pak Pasren di Mabes Polri. Itu salah satu buktinya. Kalau memang tidak terbukti ya silahkan nanti Bu Elsa buka laporan baru ke kita atau dan silahkan aja gitu. Tapi ya, tapi maksud saya akan mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Untuk mana nanti kita dapatkan untuk menjadi novum. Nah, akan diajukan PK ya, Pak Ruli ya? PK. Jadi saya nggak mau dilibat-libatkan ini dengan masalah politis, masalah saya nggak ngerti lah. Jadi saya fokus kerja, tim kami fokus kerja untuk masalah ini adalah membela klien kami dan itu adalah menjadi salah satu tugas kami. Baik, nanti saya akan beri kesempatan terakhir di segmen paling akhir di Rakyat Bersuara. Tapi apapun yang kemudian muncul di sini, tadi saya tegaskan tidak ada yang menuding siapapun, apakah peradilan dan lain sebagainya, bahwa ada indikasi, bahwa terasa ada operasi senyap dari pihak yang mana tidak paham, tapi itu bisa dirasakan. Tujuannya adalah yang didugaan, yang jadi dugaan adalah untuk ketidakpercayaan terhadap Polri dan mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ada satu, sebelum saya lupa. Bayangin ya, anak dari OB di kantor saya. Anak kandung dia. Hanya gara dia posting, dia dukung pernyataan saya, habis dihajar. Itu baru tadi ngadu ke saya. Padahal dia bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Bukan selebgram dan lain sebagainya. Come on. Saya nggak tahu, di Kenapa Instagram Anda saya begini, juga gitu? sekarang ramai. Siapa yang menggerakkan Anda semua? Oke, baik. Aja. Baik, kita akan segera kembali tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Ini sampai di sesi terakhir barusan saya melihat akun medsos saya di Instagram dan TikTok dan memang betul seperti yang Bung Rasman sampaikan tadi pasti akan banyak komentar dan betul tiba-tiba ada puluhan bahkan ratusan komentar yang tiba-tiba masuk ke medsos saya tapi nggak apa-apa lah. Sekarang masuk di sesi terakhir di Rakyat Bersuara saya ingin berikan kesempatan. Yang pertama kali saya berikan kesempatan kepada Ibu Siti Aminah. Ibu Siti Aminah.
Ya, Ibu, saya berikan kesempatan Ibu untuk menyampaikan kalimat penutup di acara Rakyat Bersuara ini. Saya mendengar bahwa akan ada somasi terhadap, somasi itu bukan laporan ya, tapi somasi mengingatkan kurang lebih ya, teguran. Pakai mikrofon. Somasi itu ada teguran keras dari klien kami, diwakili oleh kami. Jadi, kenapa Bu Elsa? Ya karena tujuannya karena dengan dihubungkan dengan segala kejadian yang ada. Ya. Jadi untuk mencabut keterangan yang di bawah sumpah itu nggak mungkin, impossible ya. Oh, jadi dan Ibu, kita sudah memperkuat keterangan saksi kunci udah memberi kuasa kepada kita. Ibu Kita supaya tidak dilanjutkan, kita memberi somasi karena kita sudah sesuai dengan SK-nya Bapak Kapolri bahwa kan kita harus somasi dulu. Tetapi kalau misalnya tidak diindahkan, nggak masalah bagi kita somasi kan. Itu hanya suatu bukti kita beritikat baik ya. Tetapi kalau enggak kita akan proses juga karena bukti-bukti kita cukup. Isi somasi apa Bu? Somasi untuk kepada agar apa misalnya? Kan pelapornya adalah Ibu Aminah ya. Iya. Ya kita akan somasi dan somasi itu dikirim ke Peradi nantinya dan juga kepada Ibu Aminah juga untuk coba berpikir ulang. Untuk karena berpikir ulang membuat laporan itu. Karena masa buat laporan disuruh mikir ulang, bukan laporan soalnya nanti kan biar ada diproses polisi. Kita melihat ada politisi politisi yang seperti mengojok-ojok ya. Oh, itu. Jadi harus dipikir ulang karena kalau memang ada keterangan palsu dari klien saya dalam persidangan itu kan ancaman hukumannya 9 tahun. Dan itu sudah dari dulu harusnya. Tapi ini kan sudah inkrah. Semua upaya hukum dari peradilan terus mencabut, tidak mau rekonstruksi, mencabut BAP dan eksepsi sampai putusan tingkat pertama, banding, kasasi, sampai juga gerasi. Di mana gerasi itu kan konotasinya adalah menyatakan mengakui. Oke, baik. Dan minta maaf ya. Tapi ditolak dan akhirnya sudah menjalankan. Satu-satu langkah adalah mengajukan PK. Mengajukan PK itu upaya dari memberikan sebanyak-banyaknya kepada lawyer untuk mengajukan PK mendapatkan novum. Tetapi dengan cara menekan, saya nggak bilang lawyer ya, tapi kita lihat yang dialami oleh saksi-saksi kunci kita adalah menekan, mengintimidasi, terus dan mencari kemana-mana dan mengancam dan segala rupa. Itu kan hal yang tidak benar. Karena kita kalau sidang nih ya, misalnya kita mau sidang, saksi acar itu kan dipisahkan oleh lawyer dari terdakwa. Itu kan suatu selain aturan juga kode etik ya. Dan saya yakin dari pihak Peradi nggak mungkin melakukan itu. Tetapi kenapa kasus ini ditunggangi dan mengojok-ngojok ini? Jadi tolong dipikirkan nanti juga karena saya melakukan somasi kepada Bu Aminah dan juga kepada lawyer kan nanti difikirkan. Tapi kalau tidak difikirkan nggak ada masalah. Artinya? Karena kita sudah memperkuat saksi-saksi. Nggak akan lanjut lagi, karena somasi kalau nggak ada ini maka kemudian akan dilakukan upaya hukum lain. Iya. Dan itu dilakukan? Iya. Akan kita dipertimbangkan? kasih cuma 3 kali 24 jam. Oke, baik. Sekaligus pernyataan penutup ya Bu Elsa ya. Silakan Bu Aminah. Ya saya sih terus terang ya Bu, saya orang kecil, nggak tahu artinya somasi itu apa. Tapi saya itu melaporkan Bapak Pasren itu karena Bapak Pasren itu nggak jujur bahwa adik-adik kami itu tidur di rumahnya. Dan Ibu pada keyakinan Ibu yakin betul dan Ibu tidak akan mundur dari pernyataan itu? Iya insya Allah, karena saya tahu Allah ada. Dan masalah demo itu Ibu, saya waktu itu ada di Mabes Polri, seluruh keluarga terpidana. Itu inisiatif warga. Kalau masalah demo kami tidak tahu, terus terang saja. Cukup baik. Dan Ibu meyakini sampai sekarang bahwa adik Ibu, Supriyanto itu tidak bersalah
karena Ibu yakin betul bahwa ia tidak berada di TKP. Ini keyakinan Ibu. Bisa jadi ini berbeda dengan hasil pengadilan, berbeda dengan fakta sesungguhnya, kita tidak tahu. Iya, saya tetap yakin. Dari 2016 saya yakin. Selama saya menjenguk adik saya hanya berkata kepada dia, Pri, kalau kamu tidak salah, insya Allah ada mukjizat yang akan datang. Itu pesan saya. Dan kamu yang ikhlas, yang sabar. Dan Alhamdulillah, 2024 ada mukjizat, kasus terbuka kembali. Itu saja. Silakan Bung Isam. Ya, terima kasih Mas Aiman. Bahwa dalam perkara Peggy Setiawan ini, saya melihat fakta-fakta dalam sidang pra-peradilan. Maka kami selaku kuasa hukum Peggy Setiawan masih sangat optimis bahwa permohonan kami dikabulkan. Karena kami melihat bahwa semua bukti yang disampaikan oleh pihak termohon ternyata sama sekali tidak ada kaitannya, Mas Aiman. Baik putusan, katakanlah putusan Mahkamah Agung, itu kan putusan para terpidana, tidak ada kaitan. Gerasi juga para terpidana, sama sekali tidak ada. Kemudian juga keterangan ahli, ini nih keterangan ahli nih. Seumpama, ahli psikologi, Peggy Setiawan ditunjukkan foto, kemudian muka Peggy Setiawan berubah. Loh, kalau menetapkan tersangka orang pelaku perbuatan pidana itu hanya sekedar melihat asumsi, gestur, bagaimana? Ini persoalan pidana, kita harus melihatnya, buktinya ini harus terang. Tidak boleh asumsi. Tidak boleh asumsi, Mas Aiman. Makanya saya katakan sekali lagi dengan melihat bukti ahli, bukti kemudian surat. Surat ini tidak ada sama sekali kaitan hubungan hukum antara Peggy Peron dan Peggy Setiawan. Saya pikir entah sidik jari kah ada, bisa membuktikan. Atau ada kaitan DNA kah dari Peggy Setiawan yang bisa dikaitkan. Ternyata sama sekali tidak ada. Makanya saya selaku lawyer Peggy Setiawan berkeyakinan bahwa permohonan kami dikabulkan. Kira-kira seperti itu Mas Eman. Terima kasih. Baik, makasih. Silakan. Pengurus Panggabean. Baik. Tugas kami sebagai kuasa adalah mendampingi klien-klien kami mencari keadilan. Kita bukan cari menang kalah. Kita mencari keadilan. Inilah salah satu tugas kami. Oleh karena itu, kami akan terus berjuang dan keadilan itu akan mencari jalannya sendiri. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh para terpidana dan keluarganya bisa tercapai. Terima kasih. Silakan terakhir. Baik, terima kasih. Di closing statement ini saya ingin pertegas bahwa mudah-mudahan tindakan rekan-rekan lawyer yang mengajukan pra-peradilan itu bisa membuka mata hakim tunggal secara telanjang. Begitu juga dengan jawaban yang dilakukan oleh Bitkum Polda Jabar dengan argumentasi hukum yang mereka bangun bisa membuka mata hakim tunggal secara telanjang, secara terang benderang siapa sebenarnya Peggy Setiawan dan siapa sebenarnya Peggy alias Peron. Karena itu saya merunut cerita dan gambaran dari saudara Sudirman yang mengatakan bahwa ijazahnya sama-sama dikeluarkan di satu sekolah. Dan ketika diperlihatkan kepada dia, dia mengatakan benar, itu orangnya. Tapi apapun itu ceritanya, Bung Insang, tentu kita menunggu putusan itu. Saya berharap putusan nanti akan mengakhiri semuanya agar kita tidak berdebat kusir pada persoalan yang sebenarnya amat sangat sederhana tapi menjadi ruwet karena banyaknya opini publik yang dibangun. Sekali lagi saya katakan, saya teringat pada lagu Bob Tutupoli, yaitu bukalah pintu hatimu sayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya. Dan pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy belum selesai. Bukan hanya Peggy seorang diri yang deg-degan. Banyak mata yang menunggu seperti apa ujung cerita. Kasus yang menyita banyak mata. Mari kembali kita mengamini. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Terima kasih.